Oke, kita record. Selamat malam, saudara-saudara. Jayus banget. Ayo, malam hari ini kita mau belajar ya. Ya, awas loh kalau yang nggak belajar ya. Tolong saya tendang kamu ya. Itu jangan ngeliatin saya saja ya. Itu Waduh. saya saja. Oke. Ayo adekku. Ya. Sekarang kita akan belajar tentang topeng-topeng kepribadian. Apa itu topeng-topeng kepribadian? Nah, ini ada mukanya siapa tuh? Ada mukanya Koko Albert, Koko Haris, sama Koko Ferdinand. Iya kan benar? Siapa? Koko Albert, Koko Siapa? Haris, Koko Ferdinand. Tiga-tiganya dong. Iya kan? Albert, Haris. Ada tiga ya? Ada tiga karakter ya? Ya, ini tiga karakter ini ya. Jadi ya, tinggal kamu mau mewakili yang mana ini. Ini Koko Haris yang suka telepon-teleponan nggak jelas ini sambil matanya mendelik sendiri. Ini Koko Haris yang suka nangis-nangis sendiri terseduh-seduh. Ini Koko Ferdian yang suka tawa sendiri itu. Ya. Nah, kita belajar untuk kelas bimbingan konseling kelas 11 ya. Ini bukan kelas 1 ya, kelas 11. Serius ya. Coba-coba iseng-iseng serius ya. Anak-anak. Ya, anak-anakku yang terkasih. Bimbingan konseling pada hari ini tujuannya apa? Ya, kita mau belajar supaya siswa-siswa mengetahui apa saja topeng-topeng kepribadian. Jadi setiap orang itu kadang menggunakan topeng di dalam kehidupannya tanpa disadari maupun disadari, ya. Tetapi yang kedua, kita mau belajar tentang berusaha menjadi diri sendiri dengan menanggalkan topeng-topeng kepribadian itu. Dan yang ketiga, yang ketiga nggak ada ternyata. Presentasi udah berapa puluh tahun yang lalu nih. Tahun 2000. Oke. Jadi manusia itu dikatakan makhluk sosial ya. Setuju? Ya nggak setuju ya. Yang nggak setuju keluar dari tempat ini ya. Ya, jadi kebutuhan sosial manusia itu apa saja pada umumnya. Ini yang umum ya. Kalau yang nggak umum ya silahkan ditambahin sendiri ya. Yang umum biasanya ingin diterima oleh teman-temannya, oleh lingkungannya, oleh masyarakatnya. Yang kedua, bila tidak terpenuhi, maka biasanya manusia mencoba mencari upaya agar kebutuhannya tersebut dapat dipenuhi. Ya, yang ketiga caranya adalah dengan menggunakan topeng kepribadian biasanya. Itu yang dilakukan. Ya, oke. Munculnya topeng kepribadian seperti yang tadi saya katakan, ya, ada yang disadari, ada yang tidak disadari. Ya, betul atau tidak betul? Kalau merasa setuju, kok berat banget ya. Oke. Kalau nggak setuju, sekali lagi kamu minggat dari kelas saya ya. Ini tidak ditulis oleh para ahli ya, kamu harus setuju ya. Oke, kepribadian yang berkembang ya, kepribadian yang berkembang. Nah, saya juga nggak ngerti ini maksudnya apa. Yang bikin tulisan maklum saya cuma ngikutin saja ya. Gurunya kayak gini, mah muridnya langsung ngelempar gurunya kali ya. Jadi kepribadian yang berkembang itu adalah kepribadian yang katanya tidak menggunakan topeng. Padahal aku nggak setuju loh kalimat ini. Ini kan berapa tahun yang lalu aku setuju. Sekarang nggak setuju. Topeng dikuasai bukan untuk menguasai. Topeng dikendalikan bukan untuk mengendalikan. Ya, itu zaman bahula sih. Sekarang mah nggak setuju. Topeng diarahkan bukan mengarahkan. Nggak mudeng kan maksudnya? Nah, saya aja nggak mudeng yang nulis. Iya Pak, berat banget ini. Nah, coba perhatikan gambar di samping ya. Itu petinju, bukan favorit saya tapi ya. Oke, jadi akibat memakai banyak banget ya, ini bahasa basinya kebanyakan. Ini zamannya tahu nggak kapan bikin aku tulisan ini? 2005. Iya, sekitar itu. 2006 kalau nggak salah. Bahasanya masih kaku banget kayaknya ya.
Iya, masih Aku kuliahan ya. terlalu textbook banget, kemudian yang jelasin juga nggak ngerti. Sebenarnya gue ngejelasin apa juga Penting nggak isi, ngerti. yang penting isi presentasi gitu ya. Iya. Kelar ya. Umurku kan masih berapa sih? 20-an ya, 23 kalau nggak salah. Semudah belia. Masih itu hot-hotnya. Masih itulah ya. Masih suci ya. Oke, kita masuk ini saja ya, karena saya ngerti bagian ini ya. Oke, jadi sebenarnya manusia sadar apa nggak disadari itu sebenarnya memakai banyak topeng kepribadian. Dan topeng kepribadian itu sebenarnya tidak salah ya anak-anak. Hampir semua orang itu pasti pakai. Hanya ada yang memakainya dengan tujuan yang tidak baik, ada juga yang memakainya dengan tujuan yang baik atau positif, misalnya menjaga wibawa. Misalnya coba saja, seorang presiden nggak mungkin dong dia tanpa topeng kepribadian. Masa dia biasa di rumah misalnya sempakan gitu ya, kemudian ngomongnya itu sembarangan, kemudian di depan publik juga kayak gitu gayanya urakan gitu. Tidak mungkin, karena dia seorang pemimpin negara. Jadi dia akan berusaha menjaga image-nya, menjaga wibawanya. Ya. Nah, itulah yang disebut sebetulnya topeng kepribadian dalam arti yang positif. Tapi juga ada banyak topeng kepribadian dipakai untuk hal yang negatif. Contohnya coba apa? Misalnya kamu tuh waktu jatuh cinta sama cewek kamu. Wah, pakai sok-sokan seolah-olah kamu itu orang yang bagaimana mempesona, bertanggung jawab, padahal sebenarnya tidak. Nanti kita akan tahu mental seperti apa orang yang seperti ini ya. Di sini ada 8 jenis topeng kepribadian, tapi sebenarnya ada 16 topeng kepribadian. Cuman guru hanya akan jelaskan 8 saja ya, dan 8 itu saya hanya akan pilih beberapa yang paling kamu biasa lakukan ya. Kita langsung saja masuk ke topeng kepribadian nomor 5, anak-anak semua. Oke, sudah siap? Nomor 5 mana ya? Nomor 5, cepat jalan-jalan. Kok ada yang pakai baju ya? Kabar dari mana? Gue bungutin. Ya, anak-anak. Cepat. Ya, cepat jalan. Ya, yang bawain presentasi nggak ngerti presentasinya kayak apa. Nah, ini biasanya ini kalau cewek-cewek ya lagi apa jaim-jaimnya ini biasanya pakai ini nih topeng yang ini nih, mental sibuk, ditelepon, halo sayang, oh maaf ya aku lagi sibuk nih mau ujian. Yes. Itu siapa ya yang di sini suka seperti itu, atau cowoknya juga kayak gitu, mentalnya sok sibuk, maaf sayang aku hari ini ada meeting. Yes. Nah, ini mental sok sibuk ya. Siapa kamu? Padahal, ayo kamu ya. Oh, kamu ya. padahal bobo. Padahal bobo. Padahal bobo dari pagi sampai pagi lagi. Dia main game, sibuknya main game. Tapi beneran loh itu. Cewek cowok zaman sekarang kalau ada yang suka curcol kayak gitu. Masa ya cewekku, masa ya cowokku. Masa ya cowokku. Oke, ini yang paling seru nih, mental Don Juan atau Lolita. Don Juan itu untuk, gue lupa jadinya. Don Juan kalau nggak salah untuk laki-laki, Lolita untuk perempuan. Ini tahu nggak film apa ini yang lo pakai itu? Nggak tahu. Gue lupa. Masih ingat banget. Ini tahun 9, kalau gue kasih tahu ya, ini tahun 99, ini film The Spy Who Shagged Me. Tentang apa itu? Ini kayaknya aku cuma ambil kesalahan picture. Spy. Jadi mata-mata gitu, film tentang mata-mata gitu. Yang dua-duanya jadi mata-mata? Dua-duanya iya. Ini kan Myers ya kalau nggak salah. Yang ini loh, video klipnya Madonna, Beautiful Strangers, tau nggak? Coba nanti habis ini searching Beautiful Strangers. Nah ini dia, The Spy Who Shagged Me. Itu film. Kayaknya sih yang ini sih kayaknya nggak asing sih orang muka-mukanya.
kayak pernah lihat lah di Dia, mana. dia aktor. Kayak pernah lihat. Aktor. Maybe sudah tua kali ya sekarang ya. Udah tua. Udah 50, hampir 60-an lah. Oke. Ini film 99 2000 deh kalau nggak salah deh. 99. Udah 20 tahun yang lalu, iya, 20 tahun lebih. 20 tahun. Jawabannya kakak masih SMP ya kali ya? Ah iya. Aku SD kan. Filmnya bagus lah. SMP 1. Filmnya bagus. Aku kayaknya belum pernah lihat filmnya, cuman pemainnya 2 orang ini kayaknya pernah lihat lah muncul mungkin di film yang lain gitu. Tapi kayaknya kalau film itu, aku ngertinya cuman yang kalau film-film era-era itu kan masih ini ya, masih maksudnya karena aku juga jarang nonton ya, masih aksesnya nggak seluas sekarang ya. Jadi kayaknya kalau nggak lewat TV, paling lewat bioskop ya, nonton film ya. Kayaknya kalau lewat TV nggak enak. Banyak ya, yang dipotong kalau lewat TV. Makanya enak kan langsung ke sinema, bioskop. Dan aku kan juga jarang ke bioskop era-era itu. Jadi aku nggak terlalu paham film-film. Cuman yang aku sempet nggak. Kayaknya 2000-an aku masih asing lah sama film-film, judul-judul film Susana. Ya lagi kan zaman itu kan bioskop juga masih jarang, hanya mal-mal tertentu ya yang ada bioskopnya gitu, nggak semua mal tuh ada. Kayak di Purwokerto aja kayaknya ada nggak ya waktu itu? Ada bioskop, tapi bioskopnya kecil sih. Sampai sekarang juga masih bertahan tuh bioskop. Mickey Mouse, itu Mickey Mouse ngapain ya pindah-pindah ya? Duduknya yang benar ya, duduknya yang tenang gitu. Lanjut. Duduknya yang benar ya. Ayo. Kalau mau belajar yang baik, duduk yang tenang ya. Jangan bergerak. Tapi serius lah, aku kalau ngajar kayak gitu loh. Nyebelin ya. Iya ya. Itu yang duduknya di sebelah kanan ya. Ngapain ya? Matanya lihat siapa ya? Lihat cewek lewat ya? Kalau mau lihat cewek lewat, salah. Pergi sana. Gue guru paling nyebelin. Tapi seru nggak sih ngajar anak-anak gitu? Aku sih dari semua, aku kan pernah ngajar SD, SMP, SMA, SD juga. Paling enak mana? Dari SMP, SMA, sama seru. SD? Atau yang sekarang yang sulit? Seru. Yang sekarang aku seru. Tergantung audiensnya sih sebenarnya ya, tapi kebetulan aku itu tipikal guru yang suka anaknya gini, kalau kelasku itu anteng, malah buat aku nggak seru. Jadi aku malah lebih suka anak yang benar-benar riweuh. Makanya dari dulu kalau aku punya kelas, kalau ada satu kelas misalnya, kayak dulu di Kalimantan, itu kan biasanya kalau sekolah kan ada kelas yang kayaknya kelas paling enak diatur sama kelas yang paling nggak enak diatur. Ya kan? Nah, aku tuh paling suka yang nggak enak diatur. Malah justru lebih suka. Jadi, Jadi kalau kelas-kelas yang agak riwah, buat aku itu ada tantangannya sendiri gitu. Aku malah justru kalau kelas yang udah diatur malah enak banget, tinggal kayak gini. Ya, anak-anak tolong dibuka halaman 90, dari 90 sampai 100, coba sambil membaca buku, coba perhatikan presentasi saya. Tek, nggak ada 10 menit selesai tuh. Ya. Ada pertanyaan? Nah, waktu ada pertanyaan, biasanya memang anak-anak yang gampang diatur lebih seru. Mereka lebih banyak bertanya, mereka lebih banyak memberikan jawaban, respon, kemudian bisa diajak diskusi dengan lebih dewasa. Tapi ya udah kayak gitu saja, buat aku itu tantangannya nggak ada, ya biasa. Tapi memang buat aku enak, nggak terlalu, pekerjaanku tidak terlalu banyak. Nah, tapi kalau kelas yang nggak diatur, kalau kelas yang nggak diatur, ada sensasi tersendiri sih buat aku. Jadi karena aku kan memang tipikal killer, di kelas juga bukan guru yang terlalu baik sebenarnya. Aku lebih banyak jadi guru yang lebih disiplin. Jadi ada sensasinya aja kayak gitu. Kalau misalnya kayak tadi, misalnya ada anak nggak tenang gitu, aku bisa bilang kayak gini, kamu menghargai kelas saya atau tidak? Kalau kamu nggak menghargai kelas saya, silahkan keluar dari ruangan saya. Beneran anaknya nggak mau keluar loh. Gue gituin, dia langsung diam. Jadi misalnya, bahkan aku pernah di SMA,
Itu anak bandel minta ampun. Jadi maksudnya anak bener-bener nyebelin gitu. Cowok. Cowok. Pokoknya banyak aja tingkahnya. Hah? Kenapa? Keren nggak? Apa biasa aja? Biasa aja apa keren? Lumayan. Oh, Kurang iya. ajar Iya, juga sih. benar-benar keren ya. Ada. Terus. Kalau lihat di FB-nya juga anaknya sekarang lumayan. Tapi apa ya? Jadi anak ini itu capernya luar biasa, banyak aktivitasnya, banyak ininya, sampai aku marah cukup besar. Tapi lucu juga ya ini anak. Gue marahin dari yang marah biasanya sih aku cuma marahin, tolong bisa tenang nggak gitu. Tapi yang terakhir itu kan sampai aku malah hukum dia cukup keras gitu. Kamu maju ke depan, buku kakinya, ya, pegang buku itu di atas kepala kayak gini jadinya. Jadi angkat satu kayak gitu, hadap tembok. Dari yang dia kekeh biasanya kalau anak remaja digituin kan ngelawan ya, bukan kayak anak SD. Iya. Kalau anak SD kan masih manut gitu loh, digituin ya dia mau aja. Dia sempat ngelawan, tapi saya pernah seperti kamu. Terus aku bilang kayak gitu kan dia maju. Dia maju ke depan. Ya udah kayak gitu, jadi lucu aja sih sepanjang satu kelas. Itu 45 menit ngeliatin doang dia aja berdiri satu kaki kemudian ini. Tapi sejak itu besoknya dia sangat menghargai aku. Sangat hormat. Jadi dalam proses besok aman. Ya, apa? Besok lebih aman dia. Apa cium kaki gue lagi. Iya, dia ketok-ketok pintu kamarku kan. Ketok pintu, dia say sorry, bla bla bla. Itu setelah, kalau nggak salah, setelah 6 bulan berjalan. Jadi setelah 6 bulan memang dia bikin masalah terus gitu loh, bikin masalah. Aku bikin report setiap kan biasanya kita guru-guru ada report mingguan, ada report bulanan, ada report sampai tahunan sebenarnya, tengah tahun juga. Anak ini punya report yang bagiku itu jelek gitu. Jadi aku bikin laporan seperti itu. Apa karena report atau enggak? Tapi kayaknya aku pasti bukan karena report sih, tapi karena memang dia punya kesadaran sendiri. Yang terakhir yang aku anggap dia jadi sadar, ya aku bilang, saya pernah seperti kamu. Iya. Saya pernah seperti kamu. Terus dia nggak terlalu banyak bertingkah sih besoknya. Di SD juga pernah ada loh anak yang bagi aku nyebelin juga. Anak udah tukang nyuri lagi, kecil-kecil udah bisa nyuri lagi. Jadi, wah, itu bisa jadi penyakit loh, penyakit menetap nanti itu. Tapi ya nggak tahu sih sekarang kalau dari pola asuh orang tuanya dia nggak dibimbing, itu bisa jadi penyakit sejenis kayak klepto. Klepto itu tidak akan merasa bersalah. Jadi sebenarnya gangguan kan. Itu bisa sampai tua ya? Iya. Bisa, karena itu kan jadi bersifat menetap ya. Menetap itu akan sulit, kecuali kalau di psikoterapi ya. Psikoterapi pun kan harganya mahal juga. Kalau dia dari keluarga berada, banyak juga orang klepto dari keluarga berada gitu loh, ada juga. Mereka senangnya ngambil punya orang, dimasukin, tapi udah di dalam kamar itu nggak diapa-apain gitu loh. Besok dia begitu lagi ngumpul pas ada teman yang datang, loh ini kan punyaku, kenapa kamu ambil? Ya dia gitu, dia merasa puas, merasa ada sensasi sensasi apa ya namanya ya, challenge gitu loh, kayak ada challenge kalau dia bisa ngambil barang orang, dan suatu penghargaan yang luar biasa bagi diri dia sendiri gitu. Itu kalau nggak pola asuhnya itu nggak dari awal, itu kan anak usia dini kan harusnya kan. 2-8 tahun itu kan golden age kan. Kalau di atas itu ya mungkin udah agak susah gitu kan. Kalau pola asuh orang tuanya cuek atau gimana, atau semuanya permisif, bla bla bla, ya itu akan menetap dan itu nggak akan pernah terdeteksi loh. Orang tua mungkin nggak terdeteksi, mungkin hanya teman-teman aja yang bisa mendeteksi dia. Wah, ada dia, ada klepto gitu. Tapi kadang-kadang tidak. Kenapa? Keturunan bukan sih? Itu belum ini juga, belum
belum ada kejelasan itu keturunan apa enggak gitu kan. Tapi kalau kayak gangguan-gangguan seperti schizofren atau bipolar itu kan ternyata emang dari keturunan ada kan? Ada genetiknya, ya. Itu kan kalau nggak salah di genetik. Tapi kalau yang kayak klepto itu kan sejenis apa? Kayak gangguan juga. Saya belum paham itu dari keturunan apa enggak gitu. Yang penting kan itu dari pola asuh, terus dari apa namanya lingkungan gimana. Karena kayak gitu-gitu kan nggak terdeteksi sampai dia udah tua pun nanti akan seperti itu gitu loh. Bahayanya ya nanti kalau ketahuan maling ya dia kan nanti bisa habis gitu loh, bahayanya gitu. Iya, bahayanya kan orang uangku nanti jadi lebih hati-hati, terus banyak deh efek negatifnya nanti beberapa lingkungan akan menjauhi dia, terus akan selalu berprasangka buruk. Ada yang hilang walaupun bukan hilang dari dia akan selalu dituduh itu apa namanya efek negatif dari orang klepto. Karena orang klepto itu merasa happy, merasa bahagia kalau dia bisa mengambil barang milik orang lain gitu. Walaupun itu nanti nggak digunakan banget ya, gitu loh. Tahu-tahu cuma dikoleksi doang kan, mereka biasanya. Koleksi dan udah kelar gitu aja gitu kan, nggak gitu. Itu adalah penyakit sebenarnya sih penyakit. Kalau klepto pernah ya paling anak-anak kayak gitu sih pernah nyuri. Iya, aku 2 kali aku kedapetin murid kayak gitu. Tapi kalau schizofren aku pernah punya. Lagi. Hah? Beda sekolah lain. Orangnya yang sama. Beda sekolah. Kalau yang tadi mah anak bandel, kalau yang SMA itu anak bandel lah istilahnya, memang anak berulah. Kalau yang kasus mencuri itu anak SD justru. Anak-anak, saya makan dulu ya anak-anak. Anak-anak saya makan dulu ya. Makan apa adekku? Lihat dong. Mama masak apa itu mama? Apa ini namanya? Apa itu? Omelet. Telur. Omelet. Makannya dikit banget sih. Iya lah. Diet. Nggak lucu kali ya, kalau aku ngajar kayak gini ya. Ya, anak-anak, tolong itu dikerjakan ya soal yang ada di depan layar ya. Guru akan makan dulu ya. Anak-anak jangan ngiler ya. Emang realnya kayak begini loh. Lo kayak begini. Realnya kayak gini. Realnya ada saatnya tertentu kayak gini. Ada saatnya. Kalau udah ini kan juga hal yang menetap loh. Ini kan karakter. Ada saat tertentu. Tapi ada saat tertentu kalau udah sifatnya kedisiplinan kayak tadi lebih tegas. Cuma ketegasanku itu gitu. dari nada ya. Jadi apa ya? Mungkin karena aku belajar dari mentorku kali ya. Jadi mentor kamu apa? Boleh tahu profesinya? Psikolog. Psikolog. Dia apa namanya? Namanya nggak terkenal lah. Namanya cewek ibu-ibu. Lingkan Mangundap. Iya siapa? Psikolog anak. Apa? Lingkan Mangundap. Oh, psikolog anak. Siapa namanya? Lingkan Mangundap. Ada sih 2, ada 1 lagi itu. Udah tua nggak married. 50. Mungkin hampir 60 sekarang. Tapi nggak married. Nggak married. Oh, 1 lagi siapa? 1 lagi kakak kelasku sebenarnya. Tapi kalau kakak kelasku itu sih nggak terlalu ini sih, biasa aja sih. Ada beberapa orang, bukan 1-2 orang. Oh, tapi yang role model kamu itu, mentor kamu itu, siapa yang Mbak siapa namanya? Mangundap siapa? Lingkan. Oh, Pingkan. Lingkan saudaranya. Oh, Lingkan. Namanya memang Pingkan sama Lingkan, 2 orang beda. Kakak adik. Oh, ini Lingkan. Hampir 60 tahun tapi nggak married ya. Terus juga mungkin aku juga memfavoritkan juga pendeta-pendeta. Jadi ada pendeta-pendeta yang buat aku punya figur kayaknya buat aku cocok gitu loh. Kayak ada namanya Gilbert. Itu aku suka gayanya dia. Gilbert Lumoido. Mungkin kenal ya? Di TV sering muncul. Iya, tahu. Ya. Padahal dulu tuh gemuk banget loh. Sekarang kok bisa jadi langsing ya? Kan itu dulu satu alma mater sama aku. Kenapa? Satu alma mater sama aku. Ya kakak kelas jauh di atas. Juga. Satu STT yang sama. Battle.
di Petamburan, Jakarta. STT Battle Petamburan ya? Dia kan beda jauh ya. Gayanya dia kan buat aku kadang sering adopsi. Jadi kalau dia khotbah itu suka guyon kan. Tapi perhatiin loh, kalau dia lagi ngomong tentang satu prinsip, tegas banget loh. Tegas banget. Iya, dia punya karakter kuat. Jadi itu yang biasanya aku cara ngajar juga aku jadiin kayak gitu. Jadi kamu dalemin ya dia ya, secara nggak sadar ya sebenarnya. Nggak sadar, iya. Bukan didalemin sih, karena mungkin sering nonton, sering ngikutin, terus sering kalau siapa tadi Lengkar Mangundap itu kan juga karena dia kan pimpinanku, direkturnya. Nah, aku bawahannya dia. Jadi udah kebiasaan mungkin polanya gitu loh, polanya tercipta gitu loh. Jadi kalau aku belajar dari mereka semua ya sistemnya adalah ada 3 skenario pada waktu kita mempresentasikan sesuatu, entah itu mengajar, entah itu bicara, entah itu apapun gitu, termasuk konseling. Jadi skenario pertama adalah skenario biasa, skenario yang kedua skenario yang lebih deep, lebih dalam, skenario yang ketiga itu yang prinsipil gitu. Yang prinsip ini bisa masuk ke nada yang rendah kalau orangnya corporate. Kalau orangnya kurang corporate, dia bisa masuk ke nada yang tinggi, yang tegas gitu. Kamu berdosa, kamu nggak boleh lakuin itu. Nah, misalnya kayak gitu loh. Itu istilahnya kalau tegas. Nah, gitu. Karena mungkin basicnya kan mungkin kalau di psikologi sih nggak boleh ya. Karena basic. Tapi kan aku basicnya campuran antara psikologi, teologi juga. Jadi memang kadang kamu lebih ke teologi kan? Teologinya lebih kuat. Konseling ya? Konseling. Lebih ke konseling dan teologi kan? Kamu? Jadi teologinya lebih kuat. Jadi memang kalau di psikologi mungkin nggak terlalu cocok. Karena kalau psikologi kan biasanya kamu lebih nonjolnya di spiritualitasnya ya, kalau saya lihat ya. Jadi kayak prinsip-prinsipnya biasanya lebih dibangun. Prinsip-prinsip hidupnya lebih dibangun, prinsip moralnya lebih dibangun. Biasanya lebih kalau ke psikologi kan psikologi yang murni kan biasanya nggak masuk ke sana, lebih masuk ke ini kan menggali jati dirinya dia kan, kemudian mengeksplor, kemudian konteksnya akan berbeda. Pendekatannya memang agak sedikit ini. Kalau aku lebih kayak apa ya? Approach-nya juga berbeda. Beda-beda. Lebih kayak makanya kalau lihat presentasi dan cara aku ngajar juga lebih tegas sih biasanya dalam hal-hal tertentu mungkin agak kurang bagi orang yang mungkin nggak terlalu suka ya mungkin kurang nyaman sih. Kayak misalnya kayak ngomongin kayak ngomongin tentang ini aja topeng kepribadian. Aku ingat persis waktu aku bahas topik topeng kepribadian itu kan aku ngomong sama anak-anak SMA usia kelas 12 gitu. Itu kan memang sebenarnya endingnya nanti aku lebih banyak menekankan tentang lu jangan munak gitu loh maksudnya. Bahasa kasarnya gitu. Bahasa kasarnya. Istilahnya kayak gitu. Jadi waktu masuk ke endingnya itu kan aku harus prinsipnya agak sedikit nada yang memang lebih prinsip gitu. Jadi kenapa sih kelihatan idealis 2, 3, gitu ya? Lebih idealis, betul. Memang pendekatannya memang dituntut ke sana sih. Udah. Ya sih. Ya beda-beda ya. Kan memang karena aku guru BK, guru agama. Jadi waktu itu double ya? Waktu itu. Kalau sekarang enggak sih. Sekarang enggak, bukan. Aku kan khusus BK aja. Dulu, sekarang aku enggak bukan guru kayak gitu. Aku kan koordinator sekolah. Koordinator sekolah. Berarti kamu ke guru-guru dong. Cuman aku ikut ngajar juga. Ngajar apa? Aku ngajar tetap ngajar ini, ngajar bahasa Indonesia. Bahasa kalbu. Kalau bahasa kalbu lain, itu susah itu. Nanti kita nyanyiin ya. Bahasa kalbu itu kan lagunya siapa ya? Aku lupa lah lagunya siapa itu. Ini ngomong-ngomong kenapa ya dari tadi kita mukanya ini terus ya? Dari tadi. Ya nggak apa-apa, kan udah kelar, kan cuman trial aja ini, ya kan? Kenapa berhentinya di sini ya? Berhentinya di muka dia ya, Don Juan dan Lolita.
Kakak tahu ya? Apa-apa, pas lagi. Kakak tahu ya tentang Kadang-kadang, sepak iya bola jenis kadang-kadang olahraga? Don Juan itu kadang juga gue banget gitu loh. Hmm, Paham nggak? paham, paham. Kadang gue pakai juga, emang perlu kok topeng. Gitu loh. Topeng perlu, tapi kan topeng manusia, eh, apa ya, intinya kan cuma 3 kan. Mm-mm. Pakai dengan Sebenarnya orang bagusnya lain, bisa mental, sedang semua sendiri. mental ini kan kalau menurut aku ya, dari 16 topeng kepribadian, itu sebenarnya ya tadi yang aku bilang, ini kan tadi kayaknya bahasanya bahasa yang lama nih, aku masih pakai bahasa yang lama di mana orang tidak boleh topeng. Cuman kalau aku kan Hmm. revisi lagi nih setelah sekian lama, revisinya adalah bahwa bagi aku ya setiap orang punya hak untuk menggunakannya dengan tujuan yang positif gitu. Misalnya kayak mental Don Juan, ini kan tujuannya sebenarnya untuk mengangkat jati dirinya dia yang mungkin ada Ya, banyak orang tidak punya keberanian waktu berhadapan dengan teman atau lawan jenisnya gitu loh. Nah, iya. kalau dia nggak punya mental ini, ya dia akan kesusahan sekali untuk berinteraksi atau membangun hubungan dengan orang lain gitu lah Jadi dia makanya. harus intinya sih harus kan ya dengan Mm, siapa kita berhadapan gitu loh. mm, mm, Ya mm. kan, kayak kita dengan teman, kita oh ya kita dengan apa adanya gitu kan, Oh, dengan oh, oh, dengan oh. apa enggak sorry. Dengan teman kita mungkin kita lihat dulu treatnya mereka men-treat kita seperti Step-stepnya kan. apa, Mm, kita akan melihat treatnya kita seperti apa ke mereka. mm, mm, Tapi kalau ke mm, sahabat kan beda ya konteks sahabat dengan teman ya. mm, Kalau mm, mm, kita ke sahabat kan kita bisa apa adanya mm, gitu mm, loh. mm, mm, Apa mm, diri kita. Tapi kalau misalnya kita ke orang yang lebih apa namanya lebih senior ya, lebih mature misalnya. mm, Ya mm. kita harus pakai topeng, topeng dalam arti kita harus santun gitu loh. Ya betul betul. Kayak Uh, kepada pimpinan kan nggak mungkin. kita kita diundang nih. Oh, benar. Kita diundang nih di peresmian tapi ini kok kelihatan elit ya. Nah, Heeh, kita heeh. nggak hanya pakai topeng, tapi kan kita menggunakan busana yang jarang-jarang kita pakai, misalnya pakai tuxedo, ya nggak? Hmm. Oh, Pakai tuxedo emang jas, masih tuxedo. zaman sekarang? Masih, Masa? masih. Kalau Hmm. di hotel-hotel kayak apa namanya Grand Hyatt, Kayak yang ini, hotel kayak yang ada di, Shangri-La. kayak yang ada di gambar itu. Gue lucu kali ya kalau pakai baju kayak gitu. Oh enggak, kalau ini agak-agak ini, agak-agak Corak. lucu. Kalau tuxedo itu lebih kaku dia. Iya, yang Kalau ini yang dasi agak-agak hitam kecil kupu-kupu itu kan. Bukan. kupu-kupu bisa, Kupu-kupu tapi kalau tapi enggak dia yang lebih kaku. pokoknya belakangnya panjang itu kan. Ya, Mm-mm. pokoknya ada ininya lah. Pokoknya resmi dan sedikit kaku sih gitu. Dan kita juga nggak mungkin kan nanti di saat ada acara seperti itu kita apa namanya hehehe hayung Betul, mungkin kan. betul. Kita harus jaga image. Nah itulah topeng sebenarnya poteng lagi. Soalnya topeng itu kan self defense-nya kita juga gitu loh. Ya, paham, paham. Ya kan? Setuju. Bagaimana kecerdasan kita dalam situasi gitu loh. Mm-mm. Gimana kita men-treat diri kita sendiri, men-treat orang lain dan kalau kita mau dihargai ya lu seperti apa gitu loh. Gitu. Oke. Jadi Setuju. oh kamu apa adanya aja. No, apa adanya kita kalau ke sahabat gitu loh. Karena sahabat itu kan jujur. Mm-mm. Ya, Sebenarnya tapi kayak kalau apa adanya ke semua orang ya kita bisa jadi toksik juga gitu loh. Nggak apa-apa kita berubah ke A, berubah ke mm-mm. kayak pakai paket deh. Ke paket A kita begini, paket B kita begini, paket C kita apa adanya, paket D kita begini lagi kayak gitu. Itu kan Mm-mm. kecerdasan yang kita manage gitu loh. Kayak Gitu. ini apa namanya? Be yourself juga kalau menurut kakak gimana kalau be yourself? Jadi diri sendiri. Nah, boleh jadi diri sendiri di saat kita memang menunjukkan kita gitu loh. Kan Hmm. kalau diri kita sendiri itu adalah karakter ya, Mm-mm. personality ya. Mm-mm. Nanti akan beda dengan sikap Oh, oke. gitu. Kalau sikap itu tergantung orang lain men-treat kita Mm-mm. ya. Be yourself, oke, ini personality saya loh. Be yourself gitu loh. Mm-mm. Akan berbeda dengan sikap. Kalau sikap tergantung orang men-treat kita seperti apa. Orang sopan ke kita akan sopan. Itu dari sikap kita, bukan personality, beda ya. Oh, ngerti, beda-beda. Paham Lebih nggak? Sampai sini paham kepada nggak? eh, sebenarnya kalau ngomong sikap itu kan lebih kepada budaya ya. Kayak misalnya gini nih, aku
nanti boleh disalahin ya kalau aku salah ya. Tapi kalau menurut aku pemahamannya sikap itu kayak aku ini orang Indonesia sama teman-temanku orang Korea tuh. Orang Korea itu ternyata punya kebiasaan kalau mereka bersuara keras, misalnya namaku kan biasa dipanggil Nugi ya. Nugi gitu. Nuginya itu gede gitu suaranya gitu loh. Kayak teriak entah di mana gitu padahal gue di depannya gitu ya. Terus ngangkat kaki. Orang Korea itu biasa sebenarnya. Jadi kalau duduk di kursi, kakinya diangkat itu biasa. Terus makan. Makan orang Korea itu pernah tahu nggak kakak? Jadi kalau orang Korea makan, itu kebalikannya orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kan katanya harus santun gitu, nggak boleh bunyi gitu piringnya. Kalau mereka nggak, makan Jawa. kalau Itu suku bisa, Jawa. ya kalau Jawa harus bersuara. Jadi kalau makan nggak bersuara malah dianggapnya tidak sopan karena kamu menganggap makanannya nggak enak begitu. Nah, sedangkan orang Indonesia kan kebalikannya itu semua. Apalagi orang Jawa itu kan kebalikannya itu semua. Itu suara keras jelas sangat berbeda dengan orang Jawa. Kebetulan aku orang biasa Itu itu. dia. Nah, Kita itu menurutku ibaratnya itu sikap ya. Itu kan sikap bukan nah personality kan iya. kalau kayak gitu. Jadi bukan, karena kan sikap itu sebenarnya defense manusia kan, betul nggak? Defense kita gitu. Kalau personality emang kita nature-nya kayak gitu. Oh ya dia memang nature-nya itu, nature-nya itu malah lemah lembut gitu kan. Yep. Oh bla bla bla. Tapi kenapa dia bisa berubah? Kita probing lagi seperti yang tadi kamu bilang kan. Mungkin kalau di probing lagi. Oh ternyata dia bisa bersikap seperti ini atas dasar ini loh. Triggernya kita cari. Paham. Jadi nggak semua orang yang lemah lembut itu akan terus lemah lembut gitu loh. Paham nggak? Selembut sutra. Kayak gini deh. Ya, tahu. Kayaknya si A ya. Si A gampang dibohongin. Si B orangnya asertif banget. Asertif tuh ibaratnya apa yang dia rasa dikatakan. Sedangkan kalau si A mungkin dia dibohongin diam aja gitu kan. Tapi sebenarnya dia tahu si A itu, cuman yang ngebohongin kadang-kadang gue bohongin lagi terus menerus, dan si A sebenarnya tahu gitu loh. Tapi si A itu diam. Jadi kan kita anggap si A itu innocence. Tahu nggak? Tahu. Ngerti. A innocent, si B itu tipe yang asertif. Ngebohongin si B. Lu bohong lo, gue nggak percaya. Langsung ngomong. Data dasar apa? Gue tahu. Nah, si B selalu pakai dasar. Gitu loh. Jadi kan mau ngebohongin kan malu gitu. Karena kalau si A, iya lemah lembut, innocent. Padahal dia ngerti, dia dibohongin gitu loh. Paham nggak? Paham. Ngerti. Dan kenapa nanti suatu saat innocent itu bisa berubah? Karena manusia itu punya batas ya. Setiap manusia punya batas kan. Personality bisa berubah? Bukannya personality sifat bawaan Dia dasar ya? akan tetap menjadi innocent. Tapi kalau misalnya dia di-treat dengan kurang baik, dia diinjak atau di mana, dia nanti sikap dia. Jadi intinya tuh kita men-treat kurang baik, nanti dia akan self defense itu adalah sikap dia gitu loh. Nggak mungkin lemah lembut gitu. Jadi beda gitu loh. Ini kan apa ya? Jadi harus dibedakan gitu. Karena kan orang kan dia begini-gini, pasti begini. Nggak bisa. Sebetulnya itu kalau ditelisik itu harus dibedakan. Kayak kita men-treat orang yang satu, dia harus dikontrol. Kalau nggak dikontrol, dia nggak kerja gitu loh. Ada orang tipe pegawai yang nggak usah dikontrol. 5 hari ya, Nuki, ini kelar. Kita nggak usah kontrol. Hari keempat dia langsung ngasih hasilnya ke kita gitu loh. Yap. Gitu. Dan kita harus diam aja, kita nggak usah udah sampai mana. Tapi kalau yang tipe yang satu, siapa namanya, Romi, kamu udah ngerjain ini belum? Oh iya Pak, lupa, bla bla bla. Kita terus gitu, treat gitu, ya kan? Ya betul. Dan kalau sikap balik lagi ya antara personality dengan sikap. Kalau sikap kita ya udah tergantung orang men-treat kita gitu loh. Kalau orang men-treat kita baik, kita ya normally ya kita bicara normally manusia ya. Kita akan baik juga gitu loh. Jadi ini ada hukum sebab akibat gitu. Tapi kalau kita dikurang baikin, ada beberapa tipe yang langsung lawan. Ada tipe innocent yang diem dulu sampai dia meletus baru dia akan berubah. Dalam arti bukan berubah, personality bukan ya. Dia defense-nya itu kesikap gitu loh. Bisa jadi, padahal si innocent ini jago loh bela diri gitu loh.
Oh, bisa Brazilian Jiu-Jitsu nih misalnya nih si A. Tapi dia innocent, dalam arti dia nggak mau nyari perkara. Kalau orang dibohongin dia juga diem aja. Tapi ada saatnya si A yang innocent yang punya Brazilian Jiu-Jitsu dia akan menggunakan Brazilian Jiu-Jitsu-nya untuk bikin kapok orang gitu loh. Tapi kan nggak langsung. Beda sama tipe yang B. Tipe B yang asertif. Oh, dijitak nih. Jitak. Oh, dia langsung nendang tipe B gitu loh. Ya. Itu kalau nyolek gue gibas. Paham nggak? Ya, tahu. Intinya lah kita bikin apa ya? For example deh kayak gitu. Tapi kalau si A jitak, diemin dulu sama dia. Dia mungkin senyum dulu, mungkin minta maaf ya, mungkin dianalisa dulu. Iya, bisa jadi. Karena orang innocent kan orangnya nggak mau jadi ribut gitu loh. Ya kan? Dia jadi flagma ya, kalau menurut Lahaye. Kalau pakai teorinya Lahaye, tim Lahaye. Jadi flagma, lebih ke flagmatik. Iya, flagmatik mungkin melankolis juga ya. Melankolik ya, melankolik flagmatik juga. Nah, udah gitu, bla 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 bla. Satu saat dia sudah dia lebih pintar sebenarnya. Dan orang yang tipe flagmatis melankolis itu dia tahu saat yang tepat itu kapan gitu. Paham nggak? Paham. Saat menghabisi orang saat yang tepat itu kapan nih? Mereka lebih cerdas. Tapi nggak malah jadi cenderung ini ya, kalau terutama melankolik ya. Kalau flagmatik mungkin tipikal pemimpin, mungkin kalau aku contohin kayak Jokowi, mungkin flagmatik dia ya, tipikal tenang lah, menyikapi segala sesuatu tanpa harus agresif atau reaktif gitu. Tapi kalau melankolik, setahu aku, bukankah dia tipikalnya justru malah mendem ya, lebih mendem ya, jadi meledak di kemudian hari, dan meledaknya itu jadi nggak sehat ya. Ingat, tipe-tipe manusia ini dinamis loh. Kita nggak berpatokan pada itu. Dinamis, gitu loh. Karena mungkin yang bertahan lama, oh iya dia melankolis, aman. Tapi ingat dia dinamis loh. Suatu saat ada pergumulan, ya nggak? Ada hal yang bagi dia tidak menyenangkan dan dia harus berubah, itu bisa berubah dia. Bisa jadi nanti dia akan menjadi kolerik. Oh, gitu. Iya. Jadi dia kayak inilah, kayak berlian kan ya. Berlian itu kan benar-benar benar-benar pembuatannya tuh benar-benar gila banget kan, digesek-gesek. Karena kan nggak akan pecah kan, makin mengkilat gitu loh. Seperti juga orang banyak ya dia akan seperti itu gitu loh. Bisa jadi dia akan koleris, tapi mungkin dia akan melindungi yang lemah gitu loh. Karena apa? Jiwa aslinya kan dia pragmatis gitu loh. Tahu. Dia akan keluar kepribadian, jadi kepribadian sekunder gitu loh. Mungkin dia kepribadian primernya. Berarti tiba-tiba kepribadian sekundernya dalam defense-nya dia keluar, ya udah dia harus benar-benar melawan dan bikin orang itu lumpuh gitu loh. Itu bisa, itu tuh banyak terjadi di beberapa kasus yang nyata ya. Oke. Berarti bisa disimpulin nggak? Maksudnya kalau orang sifat dasarnya, karakter dasarnya itu tidak akan berubah. Misalnya kalau gue flagma sampai mati mungkin flagma. Tetapi karakter sekundernya bisa muncul dengan kolerik lah, dengan melankolik lah, dengan jadi sekunder itu kan karena yang memang bisa melindungi dirinya. Kayak gitu maksudnya ya? Iya, buat defense-nya sendiri iya, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Cuman ingat ya, yang primer itu juga nggak menetap harus jadi pemain melankolis, nggak juga menetap gitu loh. Kalau dia benar-benar di tempat yang berubah, dengan keadaan yang berubah, dia mungkin akan bisa menjadi dari phlegmatis melankolis bisa jadi menjadi sanguinis. Berarti bisa fully berubah. Gitu. Bisa misalnya bisa berubah. Dia dari keluarga yang memang kayak gitu. Dari keluarga yang memang kayak gitu, yang mungkin lebih melo, lebih apa, kemudian karena pindah kota, kemudian bekerja di tempat yang memang lebih keras, yang mungkin lebih agresif, yang lebih ekspresif, akhirnya mau nggak mau hidupnya itu mengubah dirinya, dan karakternya jadi seperti mungkin kolerik atau sanguinik gitu. Betul. Jadi dia berubah dengan dia, karena kan dia bisa adaptif ya. Kalau tipe yang adaptif dia pasti akan berubah. Karena kalau dia tidak berubah, dia akan diinjek dan akan selesai. Paham. Pantesan orang mungkin daerah langsung kabur. Kabur gitu kan.
kabur balik lagi nggak mau, nggak enak di sini, kabur. Karena apa? Dia merasa ini bukan zona gue loh, gitu loh. Tapi karena dia di tempat, gila ya, ternyata harus kerja keras, gila ya, ternyata gue diomongin orang bos langsung percaya loh. Gila, gue kalau diem aja abis gue di sini bisa dipecat gitu loh. Naluri manusia langsung berubah menjadi sanguini. Yang tiba-tiba dia langsung ngebacot, ibaratnya ya, kalau kasarnya. Apa-apa ngebacot. Yang dulunya ayo pengalaman diri sendiri gitu ya. kan. Pengalaman Hati-hati diri sendiri berbicara, ya. tapi di saat dia, ya, apa-apa, ini kan by experience dari teman-teman I gitu know. kan. Teman-teman saya, Tahu. dan saya sendiri juga. Saya sendiri juga pernah merasakan itu, dan teman-teman juga kalau curhat ke saya atau bercerita gitu kan dari awal sampai akhir, oh kok bisa begini, saya amatin, oh kamu sekarang berubah lebih ini ya. Oh ternyata memang itu apa ya, pertahanan diri dia gitu loh. Kalau dia diam, kerja bagus tapi diem aja, gaji nggak naik-naik, begitu bersama 4 tahun 5 tahun. Tapi yang satu lagi ngebacot, kerjaannya dikit, bisa begini. Itu tinggal pilihan aja gitu kan. Yang penting intinya kamu harus tanggung jawab, saya bilang kayak begitu. Akhirnya dia lama berubah menjadi sanguinis loh. Ya kan? Okay. Yang di HR ini yang hari ini nginep itu loh ada. Jadi yang ngomong-ngomong jadi apa enggak? Dan pengalaman pribadi juga. Yang nginep jadi. Berarti ini lagi di situ? Dua orang. Ada di situ. Kenapa? Ada di situ. Lagi di depan dulu katanya lagi makan. Oh, pantesan bisa kontak. Nggak apa-apa. Jadi ya gitu. Jadi memang, dan pengalaman gue pribadi juga gitu loh, yang ternyata di sini kulturnya kayak gini. Nggak bisa gue menjadi orang yang injek gitu loh. Tahu nggak? Iya, disuruh begini, iya, no. Sekali-kali kita harus menolak gitu loh. Seperti yang tadi kan, tes dis nih, lu pelit banget, bla bla bla. Tiba-tiba di saat gue memberikan, no, pakai email aja gitu. Nggak pakai pelit banget. Ini zaman dulu flash disk ya, ingat gak? Kan sekarang by email kan. Iya. Dulu kan email masih jarang orang make gitu kan. Dulu kan masih zamannya flash disk gitu loh. Nah, dari situ komputer banyak virus, yang rugi diri kita. Orang lain 20 orang itu tidak ada yang nolong, cuman bilang, kenapa komputer lo lemot amat sih? Gitu loh. Iya, paham. Enggak. Kenapa nggak bisa? Lu sih gaptek gitu loh. So, ini lo sebenarnya gara-gara lu dalam hati kan. Nah, berubahlah besok-besok ketemu dengan orang yang tipe-tipe seperti itu, walaupun dengan orang yang berbeda ya, karena kan kita juga bekerja di tempat yang berbeda gitu kan, apalagi waktu kuliah juga dengan orang-orang yang berbeda gitu. Karena di saat itulah saya harus mengambil sikap, dulu pernah waktu zaman kuliah masih ada lah prestis lah ya, bla 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 bla. Oh ya, punya email nggak? Saya bilang kayak gitu. Oh enggak, kalau mau lewat email. Oh enggak, pakai bisa aja. Dia langsung beraniin diri, nyolok ke gue, dan apa yang terjadi? Prestisnya gue ambil, gue lempar orang itu ke lantai. Gue bilang pakai email. Gue nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba itu yang gue rasakan. Jadi defense gue tiba-tiba langsung gue harus dihargai gitu loh. Bilang tidak ya tidak. Kenapa dia langsung ngambil flash disk, masukin ke laptop gue gitu kan? Ya kan? Kesannya tuh kayak gitu, gue nggak suka gitu loh. Dan lagi dia juga nggak kenalnya juga nggak lama lah, baru kenal setahun gitu loh. Dan dari situ gue harus memprotek diri gue sendiri, bukan berarti gue harus dihargai, gue harus treat dia sama gue nggak sesuai dengan yang gue harapkan, dan gue langsung banting dan gue bilang kalau nggak mau email ya udah, sekarang mau apa? Dia bilang kayak begitu. Tapi memang dia secara etika juga kurang bagus kan kalau orang tiba-tiba ada yang walaupun teman akrab loh, bahkan sekalipun akrab aja harus tetap ada izin kan. Betul, ada yang ngelihat akhirnya ngebela saya. Woi, pakai email aja lo. Woi, begini benar pakai email. Nanti laptop ini kena virus. Dia langsung diem, langsung pergi. Dalam hati gue kehilangan hal teman, bagi gue no problem, karena apa, etikanya dia nggak punya gitu loh. Lama-lama teman saya berkurang. Ini cerita jujur ya. Lama-lama dengan sikap saya begini, teman saya berkurang. Tapi lama-lama kesaring loh. Ada beberapa yang datang dan pergi, datang dan pergi.
seleksi alam, bener, dan tiba-tiba Terseleksi. dengan kondisi gue yang dulu adalah yes man. Mungkin gue dulu adalah seorang yes man ya. Dari SMA, kuliah, Apa? bla bla bla. Yes. Oh, yes Yes man. man. Yes Oh man iya, itu iya. adalah tipe orang yang nggak enakan gitu loh. Iya, tahu Tiba-tiba, tahu. oh kesini, oh iya. Gue minjem uang ini 15.000. Oh iya, nanti gue transfer, iya. Apa tuh? 15 Tipe orang 15.000 pakai ditransfer. yang 500.000. Oh, 500.000. Aku dengarnya 15. Terus Ya. gue tipe orang yes man dalam arti gue begini, oh iya, gue ada kok uang, gue mampu membantu mereka. Tapi apa yang terjadi efeknya? Efeknya tuh toksik bagi diri sendiri gitu loh. Paham nggak? Ibaratnya kan Paham. kita begini loh. Kita pengen baik sama orang, kita berharap boleh dong orang itu nanti di saat kita lagi sulit, kita boleh dong berharap oh nanti dia akan nolong gue loh, gitu loh. Iya. Gue berpikir begitu loh, adekku. Oh, bla 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 bla. Tapi Setuju. ingat, nggak semua orang ternyata betul apa yang kita pikirkan, gitu loh. Mungkin hanya dari 100, mungkin hanya 1 ya, yang akan menolong kita di saat kita nolong mereka, gitu loh. Mungkin hanya 1. Selebihnya mungkin mereka akan lari, akan musuhin kita, akan bla 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 bla, akan kabur bla bla itu. Makanya saya selalu dulu berpikir, oh ya, gue pinjemin uang dia lagi butuh nih. Gue kan lagi punya nih, siapa tahu kalau gue lagi susah nanti dia nolong gue. Itu yang pikiran gue dulu ya. Bukan berarti sekarang gue kejam, bukan. Ternyata menteri itu kita harus careful sekali gitu loh. Paham nggak? Kalau uang udah besar banget, gue nggak akan berani gitu. Kali gue kasih aja gocap cepet nih, buat cepet gitu loh. Ya kan? Contoh for example, bukan kejam. Dari beberapa orang yang 1, 20-an malah banyak yang minjem ke gue dan rata-rata mereka nggak balik, bro. Iya. Yang balik kali cuma 1, 2 orang, dia ngomong, ini gue belum ini, akhirnya dia dibayar dulu. Nah, bayarnya juga saya tuh lebih seneng tuh ngasih uang langsung gitu loh, bukan ditransfer gitu loh. Value ya, ini masalah value lagi. Kadang-kadang orang nyepelein. Berapa sih gue transfer sini? Udah gue kasih nomor rekening, nggak transfer. Dan tipe gue kalau udah ngomong sekali, gue nggak akan ngulangin lagi. Gue akan diemin, cuman gue note ya dalam ingatan gue, masuk ke long term memory, oh ya nih anak nih ternyata nggak bisa dikasih hati gitu. Kasih Dulu ini aja, kasih jantung aja kalau gitu. Bukan kasih jantung, kasih sepatu gue, taruh di kepala dia. Tabokin 100 kali gitu loh. Jahat banget gue ya. Benar, gue pernah berpikir seperti itu. Jangan 100 kali pakai sepatu gue yang pantofel tuh ya, itu kan berat tuh. Dalam hati. Pernah gue berpikir jahat seperti itu, cuman untuk apa gitu. Nah, ke depannya bla 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 bla, dan gue dikenal dulu sangat baik, sangat nama gue tuh ibaratnya terkenal, famous gitu loh. Oh iya, minjam aja ke dia, minjam ke dia, dan bangga, oh iya orang pada minjam ke gue, berarti gue memang mampu ya. Tapi ternyata gue nggak hitung-hitungan, nggak nyatet bla bla bla. Kalau waktu iseng-iseng gue cuma bercanda doang, ya lo kapan nih mau bayar ya? Bla. Oh iya nanti gampang hilang. Tapi memang kalau aku belajar dari konsep ini ya, konsep religi ya, konsep agama. Memang ada gitu. Maksudnya gini, bahwa misalnya kisah 10 orang yang disembuhkan oleh Yesus Kristus, 1 orang yang balik, yang 9 orang pergi nggak ada terima kasih sama sekali. Kemudian ada konsep tentang utang piutang. Utang piutang itu di situ lebih baik kalau kamu memberi hutang, jangan pernah mengharapkan kembali. Itu ada ayatnya. Jadi kalau kamu memang tidak mau memberi hutang, ya lebih baik tidak memberi hutang gitu, maksudnya gitu. Intinya sih, prinsipnya intinya. Karena apa? Karena memang akhirnya jadi dosa. Jadi dosa buat kita juga jadi dosa buat orang itu gitu. Memang benar gitu. Karena memang realitanya seperti itu. Iya, dan ternyata dengan umur bertambah gitu kan, usia gue bertambah, di atas 30 ya? Makin mikir. Umurnya sudah berapa ya, Pak? Aduh, masih 25 loh. 25 udah tua. Bilang dong, masih 17, lanjut ya sayangku. Pak. Oh iya. Langsung jomplang ya. Langsung lanjut ya sayangku. Nah, dari situ akhirnya Yang kepribadian saya
yang bla 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 gitu kan. Akhirnya jadi lebih ke dulu saya tuh sanguinis melankolis loh. Atau sekolah sampai kuliah gitu sanguinis melankolis karena apa? Gue tuh seneng dengan keorganisasian, seneng yang selalu ditunjuk sebagai ketua dan seneng apa ya? Seneng sosialisasi dan seneng ada acara apapun tuh gue yang menggagas gitu loh. Makanya tuh dikenal Senang dengan melankolis sosialita juga kayaknya. Enggak, dalam arti gini, nggak apa-apa di tempat dia aja, iya enak kalau tempat dia. Dan orang selalu merasa jadi milih gue gitu loh. Oh ya setuju di sini pas gue arahin begini orang pada ikut, bro gue bikin dulu segini ya nanti gue ambil. Oh iya, dan gue selalu meng-yes-man-kan gitu loh. Itu kesalahan gue ya. Ya. Mungkin dari perspektif orang mungkin gue terlihat perfect, mungkin gue terlihat gila ya udah ini baik. Maksudnya kok nggak sombong gitu ya bla 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 gitu kan. Terus tapi dari setelah gue alami begini ternyata ini adalah toxic bagi diri gue sendiri. Nah, dari tadi kita balik lagi ke yang flash disk. Akhirnya gue lempar terus sorry gue nggak bisa. Gue diem aja udah. Karena ada yang perempuan ngomong, "Weh, udah pakai email aja kasihan nanti laptop dia banyak virus gitu." Nah, akhirnya yang teman gue cowok itu yang merasa gimana gitu langsung pergi kan. Udah pergi dan gue pun nggak akan ganti, dia nggak mau teman lagi sama gue, it's no problem gitu. Dari situ gue mulai berpunya prinsip, ternyata gue itu ternyata nggak punya sahabat. Sampai gue di titik seperti itu loh adekku. Di saat itu gue bilang, aduh pengen curhat nih ke seseorang loh. Pengen kesini satu pun itu yang gue anggap dulu adalah teman yang pernah gue pinjemin uang, yang pernah gue berikan hadiah di saat dia ulang tahun, walaupun di ulang tahun gue dia nggak memberikan hadiah loh. Itu gue nggak hitung-hitungan adekku. Di saat gue lagi pengen butuh teman, aduh gue lagi sedih. Saya itu lagi sedih lah, lagi butuh support lah. Butuh teman, aduh pengen nih ke puncak nih, pakai motor teman gitu. Dia sampai gue datang ke rumahnya waktu itu, dia langsung bilang, oh ya gue nggak jadi deh, gue lagi sibuk. Gila loh, dari situ ini yang pernah gue baikin, bukannya gue merasa nyesal gitu, enggak sih. Cuman dari situ gue berpikir, ternyata teman banyak itu enggak pengaruh dalam hidup lo. Ya, setuju. Tapi satu sahabat yang lo lagi jatuh, lo lagi sulit, tapi dia mau tetap menjadi sahabat lo. Itu yang gue butuh. Karena ternyata di saat titik itu, gue nggak mendapatkan sahabat. Dan ternyata mereka itu bukan sahabat gue. Nah, dari situ gue mulai menangis, mulai perenungan, pergumulan, berdoa pada Tuhan, kok begini, bla bla bla. Karena ada teman-teman juga yang yang ada teman yang baik juga, coba deh kesini gitu. Oh ya udah aku coba, bla bla. Dan ternyata mereka itu memang semua toksik semua. Jadi jangan bangga ya, kamu punya teman 110 yang gue dilulukan, wah kamu ini udah ini lagi sombong, nggak sombong lagi, itu jangan pernah. Mendingan lo dibenci, tapi lo punya satu sahabat yang berarti, yang berkualitas, punya kalau kita ngobrol tuh kita deep conversation ya, bukan hanya nanya kabarnya gimana lo, sehat-sehat gitu. Oh iya, I know. Yang kalau kita lagi sedih, sabar ya, no. Dalam arti deep conversation, dia punya empati. Empati, dia bisa memberikan solusi. Nah, dia nggak menjudge kita. Dia orang empati itu nggak pernah menjudge orang ya, ingat ya. Orang empati itu sangat spesial bagi gue karena dia nggak pernah menjudge orang, tapi dia lebih ke memberikan solusi dan dia tetap mau bersahabat dengan kita dalam suka dan duka. Nah, di saat itu gue hanya bersedih, satu pun ternyata itu bukan sahabat gue. Di saat itu pergumulan itu gue berdoa pada Tuhan, dan ternyata di saat gue lagi butuh temen, kok orang pada kemana ya? Gue waktu itu gue BBM, waktu itu belum ada WA ya, waktu itu gue BBM minta uang gue kembali. Waktu itu kan cuma ada jutaan lah, zaman dulu kan jutaan gede gitu kan. Zaman sekarang juga masih gede. Gue kalau dimintain utang segitu juga gede. Nilainya beda ya. Cuma kan nilainya beda ya. Nah, akhirnya dari situ
kok dia mulai ngejauhin gue, udah dari dalam hati ya udah gue cerita waktu itu ke ibu, Bu, gini, ya udahlah, kalau udah gue gitu Ibu gimana lagi. mama Untuk ibu sendiri. gue tuh Mama. wise. Oke. Ibu kandung gue. Ya, orang tua. Nah, orang tua kan wise, nggak pernah menjas gitu. Pernah menjas, terus apa namanya, udah, tapi kalau ya udah deh, ibu doain kamu akan dapat rezeki baru. Yang penting udah itu nggak usah diinget-inget, nggak usah temenan lagi. Ngomong kayak gitu, dari situ oh ya ternyata orang tua ada benernya juga gitu loh. Pilih-pilih teman orang tua ada benernya juga gitu loh. Dari situ mulai sadar bahwa memang omongan orang tua itu ada benernya gitu loh. Iya, iya. Kamu nggak usah foya-foya, nggak usah gini-gini. Apa penting pernah ditegur, itu yang bayarin siapa? Pasti kamu ya gitu. Iya Bu. Oh pantesan ya. Udah dari situ ternyata gue udah kesandung gitu loh. Gue udah kesandung, udah jatuh kan gue. Udah jatuh dan ternyata mereka bukan sahabat. Mereka adalah fake friend. Paham. Nah, Ya, setuju sih. dulu gue orangnya ya. Aduh, Nuki lo ulang tahun ya? Aduh, gue tiba-tiba aja ngasih surprise gitu ke lo. Ibaratnya, aduh, gue pengen jam tangan tapi nggak kebeli. Oh ya, gue punya rezeki segini, gue beliin jam tangan. Gue punya rezeki segini, gue beliin sel gitu loh. Sel yang dari Kashmir kan lumayan tuh. Waktu itu gue beli di Debenham waktu itu. Mereknya Mark and Spencer, lo boleh tes, boleh dicek, itu harganya lumayan. Buat yang gue anggap itu sahabat ya. Saat itu gue anggap dia sahabat gitu loh. Inilah kesalahan gue. Gue dulu tipe sanguinis melankolis gitu loh. Jadi gue orangnya tuh dulu heboh dan gue nggak tegaan, dalam waktu gue mudah terenyuh kalau orang tuh minta tolong ke gue. Itu melankolis gue langsung muncul gitu loh. Sanguinis gue orangnya tuh pengen, kita kesini yuk ke puncak. Aduh yuk kita diskoan gitu, itu gue banget gitu loh. Pokoknya gue tuh selalu diiringi dengan beberapa temen deh, nggak pernah sendirian gitu hidup gue ya waktu di kampus gitu. Di kerjaan waktu fresh graduate, di tempat kerja juga ya gitulah, gue tipe-tipe orang yang royal. Kenapa? Itu namanya apa namanya? Indahnya masa kuliah. Iya. Dan apa namanya? Dan ternyata itu, dan setelah usia seperti ini, jujur loh, gue sekarang temen pun ya lo bisa ngeliat gue lah. Tapi memang gini. Nggak ada bekasnya loh. Dan sahabat itu bagi gue sekarang nggak tahu ya, kok nggak ada gitu loh bro. Yang sekarang gue rasakan. Jadi sekarang gue mungkin orangnya lebih tegas pertama gitu loh. Terus kedua dari pengalaman pribadi gue, experience gue, ternyata kalau kita melihat orang itu bukan hanya dari penampilan, itu bener banget gitu loh, bener banget. Kita harus merenangi dia, gimana dia men-treat kita. Gue akan sesuaikan gitu loh. Jadi sikap gue akan keluar, bukan asli pribadi gue ya. Dia men-treat gue baik, gue akan baik. Dia men-treat gue royal, dia naktir gue nih kemarin. Besok pun gue harus naktir dia gitu loh. Dan gue bukan tipe yang, sama dia gue traktir. Itu namanya aji mumpung, itu dosa loh. Lagi pula juga sekarang take and give juga lebih kenapa? Take and give juga sebenarnya kan, jadi kalau konsep take and give kan sebenarnya agak sedikit apa ya, bisa jadi beban pikiran, malah sebetulnya kurang bagus juga gitu. Iya betul. Jadi sekarang melankolis gue masih ada, buktinya dengan dua orang gue masih ada melankolis, tapi sekarang gue lebih tegas gitu loh. Kenapa gue nampung dua orang ini? Karena mereka pantas ditampung. Walaupun kita profesional kerja ya, kerjanya benar. Terus di aplikasi kerjaan pasti selesai. Itu selama gue amatin 5 tahun. Ini bukan abal-abal temen ya. Jadi ibaratnya profesional, gue bilang ini rumah gue kayak begini, gue cuman ngontrak, nggak apa-apa Pak, bla 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 bla. Oh ya udah, nih udah dapat ya udah. Pak kita mau keluar dulu ya Pak, mau cari-cari itu. Nah di saat mereka keluar, gue langsung kan lalu kan, ayo adekku bla 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 bla. Mereka keluar bilangnya nyari makan sama sekalian mau tahu lah daerahnya seperti apa. Walaupun pintu gerbang ditutup ya, tapi kan ibaratnya dia bisa lewat hotel. Oke. Gitu. Ya udah, jadi melankolis gue sebenarnya masih ada. Karena apa? Kita manusia yang harus nolong manusia loh gitu. Tapi ibaratnya udah sesuai kemampuan gue aja. Ya lo mau prihatin, ayo gitu loh. Jadi gue
nggak merasa, aduh ada 2 orang nih, gue harus nyiapin begini, nggak. Gitu Tahu, loh. tahu. Gue bilang, gue nggak ada makanan. Oh ya Pak, saya mau beli makan. Saya beliin deh Pak. Udah, saya bilang nggak usah. Saya bilang kayak gitu. Dalam hati gue, kalau misalnya mereka nggak beli makanan pun, gue akan masak mie gitu loh. Iya. Setuju. Hari ini harus gue tekankan, bukan gue pelit, bukan apa ini, karena gue ditempa dari hal-hal yang dulunya gitu loh. Dan nggak jadi berharap, nggak jadi beban pikiran juga. Betul. Yang berharap gue, nanti kalau gue susah dia akan nolong gue loh. Dan jong semua. Boleh dong, kita gini loh. Kita nolong orang, ya. Ini gue manusia loh. Gue bukan peri, bukan yang suci itu, bukan gue. Ya, dia butuh bantuan gue nih, 1 juta. Gue akan mempermudah dia. Suatu saat kalau gue butuh lagi, mungkin kan dibantu sama dia. Ternyata itu salah, dan tidak semua orang bisa digituin gitu loh. Ada beberapa orang yang bisa, tapi ada beberapa orang yang omongannya kan nggak bisa dipegang. Yap. Transferin dulu dong setengah. Besok abis gajian kan, besok tanggal 31 nih gue transfer deh. Oh iya, gue langsung kasih tuh tanggal 30 gue transfer. 31 apa kabar? Tinggal tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai depan apa kabar? Gitu loh. Jadi manusia tuh rata-rata cuma mulutnya doang. Bilangnya besok mau transfer, besok loh. Gue tunggu. Yang ada apa? Ribut. Yang ada, pelit banget sih. Uang hanya cuma uang segitu. Yang ada jadi hancur gitu loh. Pertemanan kita hancur, dan ini jadi jadi pedoman gue ke depan bahwa gue nggak boleh terlalu royal. Emang benar kan kata ibu, jangan terlalu royal sama orang gitu. Setuju. Kalau royal sama diri sendiri nggak apa-apa. Kan sayang sama diri sendiri nggak apa-apa kata ibu kayak gitu. Tapi kamu jangan terlalu royal sama si ini ya. Kurang baik. Ternyata memang benar. Oh iya, ternyata omongan orang tua benar, kurang baik. Nah sekarang gue kerja kali pulang nonton sendirian. Dulu sebelum ada corona ini ya. Iya. Nonton sendirian, terus jalan habis pulang kerja, milih-milih sepatu, milih-milih itu sendirian gitu kan. Terus langsung naik. Aduh dong, video call. Atau naik Gojek. Ini sepatu mana ya? Jadi kayak ditemenin. Iya, jadi ya udah itulah hidup gue gitu. Sampai sekarang pun ya gue pikir ternyata memang cari sahabat itu beda sama teman konteksnya. Setuju. Kayak gitu. Jadi ya udah, kalau teman mereka sudah hilang, ya udah hilang gitu. Kadang-kadang kaget juga, kangen. Kenapa? Kalau menurutku memang aku aja kalau aku pikir ya dari SD, SMP, SMA sampai kuliah bahkan sampai sekarang. Ibaratnya gini, dulu aku di SMP itu punya teman yang cukup dekat tuh. Teman yang cukup dekat, bahkan boleh dibilang kayak sohib lah gitu ya, sahabat. Tapi malah justru di kemudian hari, ya udah kayak hilang silih berganti gitu loh. Habis itu SMA juga ya udah ganti lagi. SMA sih nggak terlalu berkesan ya. Kemudian kuliah ada teman. Sekarang aku lebih banyak dekat sama orang-orang yang dulu nggak terlalu dekat. Terus kemudian sekarang masuk pekerjaan aja karena mungkin mereka sudah sibuk dengan masing-masing, udah married, udah apa. Aku juga hampir boleh dibilang lost contact sama sekali. Jadi memang aku pikir dan satu pun nggak ada bekasnya ya. Satu pun nggak ada bekasnya loh. Aku sih mungkin masih ada beberapa yang berkesan sampai sekarang, tapi mungkin kalau dibilang sangat dekat tidak. Biasa ya, just friend gitu, just friend. Buat aku lebih ke just friend. Karena kebetulan aku kan memang dari dulu tipikal pelit kalau ya, jadi aku nggak ada masalah dengan uang. Aku pernah ada masalah dengan uang. Jadi dulu ada yang pernah pinjam sampai detik ini gue merasa sangat menyesal tidak pernah dia nggak kembaliin. Ya, karena kalau lagi butuh kan, ya kita kan gini loh, keuangan kita kan turun naik gitu. Karena kalau satu turun naik, dua kepercayaan kan, juga kan, kepercayaan. Iya. Aku pikir dengan uang segitu mungkin ya bagi orang itu dia pikir kan dia dapat uang gitu. Terus kemudian pinjam, oke, akhirnya gue nggak usah balikin gitu ya. Karena dia nggak ada respon sama sekali ke aku. Tapi aku kan jadi nggak punya kepercayaan ke dia. Intinya kalau dia minta tolong lagi, jadi males ya. Ya gue nggak peduli, bahkan mungkin get SMS WA saja belum tentu aku balas. Tidak akan pernah aku balas.
bagus. Atau bahkan aku Nah, itu blok. dia. Tergantung itu Karena mengganggu banget apa iya, enggak gitu loh. itu Gitu. adalah defense kita sebenarnya sih, defense kita dalam arti mana sih orang yang layak untuk kita tolong? Sekarang ini gue ya, mana orang yang layak untuk gue tolong dan mana orang yang harus gue abaikan. Betul. Orang yang harus gue abaikan adalah orang tipe-tipe yang pembohong, tipe yang pura-pura baik di depan gue itu harus gue abaikan, tipe-tipe yang di depan beda, belakang beda gitu loh. Tapi kalau orang yang layak gue bantu adalah orang yang tulus dan ikhlas. Dan itu seperti berlian gitu. Rata-rata mereka itu kerikil, yang suka bikin fitnah, yang tiba-tiba ninggal begitu aja, memanfaatkan orang itu adalah kerikil. Kerikil kalau kita terus berjalan kita marah. Iya, halo. Makanya jadi gak punya sikap gue ya udah nggak apa-apa. Ternyata dengan kayak udah say goodbye semuanya dan ya udah sekarang gue jalan kehidupan gue yang kayak kehidupan baru gitu loh, dengan kerjaan gitu, dengan banyak teman-teman baru. Kan pasti di kantor banyak teman-teman yang kita nggak kenal gitu kan, tiba-tiba jadi kenal jadi teman, itu pun profesional kerja gitu loh. Dalam arti sekarang gue nggak bisa terlalu deket seperti dulu. Inilah yang berubah dari gue gitu loh. Karena orang yang nggak kenal sama gue adalah gue tipe yang ini orang sulit dideketin. Pertama, banyak orang yang bilang ini orang sulit dideketin gitu loh. Kedua, gue terlalu protect gitu loh. Itu yang orang-orang yang pernah bilang ke gue. Orang-orang gue itu kan pernah ada kuis kan, di mana orang-orang menilai gue, banyak orang yang nulis, oh gitu ya Bapak. Ya udah nggak apa-apa, it's okay. Karena apa? Nggak semua orang harus bagus-bagus mengenai diri kita. Karena kalau nanti bagus-bagus, ingat akan jadi toksik bagi diri sendiri. Lebih baik orang memilih kita, oh ya orangnya protektif banget gitu dalam diri sendiri, orangnya sulit didekati, orangnya tidak bisa bercanda. Gue sebenarnya bisa bercanda loh, cuman karena di kerjaan itu gue nggak dikondisikan serius gitu loh. Gue memang di kerjaan orangnya serius gitu loh, adekku. Serius dan ibaratnya gue langsung to the point. Lo selesai, nggak selesai udah mau ngapain nih? Lembur apa yang mau pulang? Gue nggak merasa. Dan gue jadi tipe orang yang, kok orangnya begini banget ya. Jadi orang banyak yang nggak suka gitu dalam arti, kok tegas banget gitu loh, dalam arti kok begini gitu. Ya udah. Dan gue sekarang nggak berpikir orang harus menyukai gue bro, gitu loh. Sekarang tugas gue dalam hidup gue, dari gue kerja, gue dapat gaji, udah gue pulang dan gue menyenangkan diri sendiri yang sebelumnya pernah terlupakan. Gue banyak menyenangkan semua orang gitu loh. Sampai diri sendiri aja gue sampai lupa menyenangkan diri sendiri dan menyenangkan orang yang layak gue senangkan, seperti orang tua gue. Betul nggak? Betul. Sangat setuju sekali. Kayak ini sebenarnya, kayak aku kebetulan lagi iseng-iseng. Kakak lihat ya, aku buka ini ya. Ya. Ini aku jadi ingat kan berapa tahun lalu kan aku pernah nawarin ini ke kakak. Tahu nggak? Temenku sekarang yang ngajakin aku, yang ngajakin ini, kan sekarang dia pindah bisnis. Betul. Terus dia konsentrasinya beda. Jadi aku mikir gini ya, orang itu baru sifatnya jadi mutual friend ketika ada kepentingan. Ya, betul. Lagi ada kepentingan, lu baik banget sama lu. Tapi ketika nggak ada kepentingan, lu bisa dikhianati gitu loh. Gitu loh. Jadi karena aku juga jadi ingat ini bisnis MLM itu juga modelnya kayak gitu. Sebenarnya. Oh, yang kemarin kamu tawarin ya? Aku sih masih di sini, cuman sekedar nabung memang. Nggak masuk ke bisnisnya. Cuman aku lagi memperhatikan ini, tiba-tiba gambar ini, terus kakak cerita kayak gitu, langsung terinspire gitu loh. Ada satu inspirasi bahwa orang bisa naik level saja, itu semua ada kepentingan. Dan kepentingan itu adalah ketika lu terkesan provide gitu, terkesan menyediakan segala sesuatu, menyediakan waktu, menyediakan mungkin uang, bahkan apa, sampai akhirnya mereka misalnya menjadi agensi-agensi yang level tinggi kayak gini. Nah, tetapi ketika mereka sudah dapetin target, mereka tuh seakan-akan sebetulnya kayak bukan mengepus, kalau mengepus kan kayak mendorong ya, memberi semangat. Mereka tuh jadi kayak kesannya menginjak yang di bawahnya, level yang di bawahnya. Kalau ketika orang itu tidak tahan dengan level itu, maka dia akan mencolot keluar. Nah,
kebetulan aku kan memang tidak terlalu, waktu itu kan ke kakak saja juga aku kan cuma bicara ya, memang bukan bicara tentang bisnis sebenarnya, aku Betul. bicara tentang menabungnya kan. Betul. Dan aku memang Betul. tidak merasa punya tanggung jawab untuk jadi sales agency. Jadi makanya aku nggak punya target, sama sekali nggak punya target. Nah, temanku itu yang di atas aku itu dia push banget target. Jadi bolak-balik selalu ngomong sama aku, "Yuk kita jalan yuk, kita ketemu teman-teman, kita ketemu ini." Aku bilang, "Gua Semanis sibuk madu ya. sekali," gitu loh. Aku bilang aku Semanis sibuk. madu mulutnya ya. Betul, jadi kita maksudnya presentasi, ngerti ya maksudnya presentasi gitu. Jadi Iya, I know. boleh dibilang sampai dia nyediain diri kayak gini loh. Yang presentasi biar dia. Jadi temanku itu aku diajak maksudnya cuman mengajak ketemuan antar mereka yang presentasi kan harusnya aku kan, kalau menurut skenarionya kan harusnya menurut aku. Menurut skenarionya kan harusnya dia nge-push aku untuk aku yang presentasi ke orang yang aku kenal. Nah, faktanya adalah dia yang justru lebih banyak presentasi gitu. Dan aku cuman diminta suruh mempertemukan saja. Ya udah, pokoknya iseng-iseng. Nah, cuman akhir-akhir sejak aku karena terlalu sibuk juga mengajar, aku bilang aku nggak bisa. Aku terlalu banyak waktu yang ini, dan sekarang kotaku juga sudah beda gitu. Nah, tanpa sekitar mungkin 6 bulan kemudian ya, aku nggak pernah mengira dia yang tadinya excited banget di situ, dia mencolot ke bisnis yang lain. Gue masih di sini-sini aja, dia mencolot ke bisnis yang lain. Jadi aku bilang, dan dia memang di-push banget di atasnya lagi. Jadi ada di level di atasnya lagi yang memang sangat dorong dia, yang sangat provide dia. Jadi aku pikir, orang sangat-sangat provide, sangat-sangat menyediakan diri, menyediakan waktu, bahkan sampai aku bisa sampai sama dia itu bisa jalan sampai jam 12 malam loh. Sampai jam 1 malam. Hanya gara-gara, dan kebetulan aku jarang hangout. Nah, kebetulan karena dia ngajakin, ya udah ada temen ini yang ngajakin hangout sambil presentasi, lumayan kalau jadi duit gitu. Nggak jadi duit juga nggak apa-apa buat aku, tapi buat dia ternyata beda. Dia butuh duit. Ya butuh duit. Iya, betul. Akhirnya I know. Karena mungkin dia nggak tahan. Kalau gue sih, dia mencolot gitu. Ya udah. Aku sih kebetulan juga iseng-iseng aja waktu itu, dan sampai saat ini ya aku nikmatin saja. Sekarang tuh cuma nabung. Tapi masih jalan kan nabungnya kan? Nabungnya, aku nggak masuk ke bisnisnya. Bisnisnya kan kebetulan, ini kan aku harusnya perpanjang lisensi. Aku kan udah lisensi. Itu kan harus ada AIDI-nya. Lisensinya itu per Juni 2020 ini berakhir. Jadi nanti setelah Juni 20, pokoknya aku udah dikasih kemarin by email, udah ada pesan peringatan untuk aku memperpanjang lisensi, tapi kemungkinan besar aku tidak memperpanjang. Ngapain memperpanjang? Gue nggak punya. Karena? Ya buat aku, bonusnya juga nggak seberapa. Aku cuma dapat berapa sih bonusnya? Nggak nyampe 1 juta. Nah, itu dia. Jadi buat aku, ngapain aku nggak perpanjang. Hati-hati. Gitu. Enggak, karena aku nggak punya downline. Kan aku nggak punya downline. Iya. Downline-ku kan cuma beberapa orang doang. Dan itu pun bukan downline-ku pribadi kan. Jadi memang downline yang betul. Jadi aku kan makanya kebetulan aku dapat anugerah aja. Aku bisa dapat income. Yang lain lebih banyak enggak. Dan aku memang yang penting kayak gitu tetap ini aja, tetap apa namanya, jangan terlalu keburu nafsu. Kita harus pasang logika, dan kalau misalnya ada hal-hal yang di luar perkiraan, lebih baik diambil aja tabungannya gitu loh. Oh enggak. Bukan marah ke negatif, tapi lebih ke waspada. Oh iya. Kalau tabungan sih enggak masalah, karena aku lihat terus ininya kan, itu kan reksadana ya. Jadi bentuknya kan, jadi aku setiap tahun kan dapat report naik turunnya. Ini lagi turun ini, memang lagi turun karena kondisi seperti ini kan. Nah cuman, jadi aku nggak masalah dengan itunya. Sebetulnya dana itu memang aku sengaja biarin, karena memang sebenarnya gini loh yang salah. Orang itu sering nawarin tabungan begini, nggak cuman tabungan yang ini ya, CAR, banyak banget kan tabungan sebenarnya prudensial, apalagi Manulife atau apalah gitu ya. Itu semua baik, sebenarnya nggak fiktif, mereka itu benar, cuman sales agency-nya yang kadang ngaco. Jadi dia
menawarkan produk-produk yang kadang-kadang apa ya terlalu Yang masuk apa ya? akal. Jadi itu kan sebenarnya produknya jelas, produk itu bentuknya reksadana, tabungan, ya pada umumnya lah, kayak misalnya lu ngambil saham ya ada risiko, ada juga keuntungan. Reksadana juga ada risiko, ada keuntungan. Apalagi banyak banget lah, deposito aja pun yang mungkin paling aman itu tetap juga ada risiko, ada keuntungan. Gitu saja kan sebenarnya cuman ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kalau misalnya lu pakai ini, kelebihannya ini, kalau ini kekurangannya. Nah, ini yang sering banyakan orang nggak share. Terus Disalahgunakan ya. disalahgunakan. Terus kayak temenku ini, dia kalau nawarin nawarin produk ini, dia selalu nawarin gini, bisnisnya ini bisnisnya menguntungkan loh. Kenapa kita nggak bicara di luar kata bisnis sih? Kita bicaranya gini, Resiko. kalau bukan. Menurutku ya kayak lu pakai BPJS gitu loh. Maksudnya nawarinya kayak orang pakai BPJS. Ini BPJS. Kalau kamu bayar iuran, kamu ke rumah sakit nggak usah bayar. Misalnya contohnya kayak gitu loh. Singkat ceritanya ya. Tapi kan memang ada risikonya. Kenapa nggak bicara insurance itu adalah bahwa ketika aku nawarin insurance, itu bukan nawarin bisnis. Aku nawarin insurance, benar-benar nawarin insurance. Ini insurannya plus minusnya kayak gini, insurance ini untuk kayak gini, ini untuk kayak gini. Jadi aku juga langsung nangkepnya adalah apa? Ini tabungan hari tua gue. Udah selesai, titik, nggak ada koma gitu, titik. Nah, cuman kan kemudian aku didorong-dorong untuk ikut bisnisnya. Aku bilang aku nggak pengen ikut bisnis, aku cuma mau nabung aja. Terus karena kan aku didorong-dorong terus sampai suruh ikut tes, lumayan lah tesnya gratis in. Tes pertama kan gratis. Tesnya kan gratis yang pertama. Jadi aku ikut iseng-iseng ikut aja. Suruh gratis ini ngapain gue bayar-bayar? Itu aja nggak belajar kok. Aku nggak belajar, iseng-iseng aja, lulus gitu. Jadi ya udah aku ikut. Kemudian akhirnya aku iseng-iseng aja cerita kayak model kakak kemarin aku ceritanya ya kayak gitu. Itu sebenarnya nggak sesuai dengan metode yang seharusnya itu, nggak kayak gitu harusnya. Nah, tapi pokoknya aku iseng cerita, ada yang mau, ya sudah. Pokoknya aku selalu bilang, ini nawarin tabungan. Karena aku memposisikan diri sebagai, jadi nggak ada istilah nggak ada aku bicara tentang ini ada bisnis, kalau lu mau gini, lu begini, nanti kamu bisa nabung gratis lo, gitu. Itu aku nggak pernah bicara, gitu. Karena apa menurutku itu terlalu penipuan sih, nggak ada nabung gratis. Di Prudensial kemarin, aku kan juga ditawarin Prudensial ya. Aku kan waktu itu sebelum aku mau ngambil ini, aku juga ditawarin Prudensial. Sebenarnya aku malah lebih tertarik Prudensial tadinya. Karena gara-garanya itu kan ada asuransi kesehatan dan itu bisa masuk banyak rumah sakit tuh. Tanpa aku harus ini. Terus yang kedua ada tabungannya. Jadi aku pikir benefitnya cukup banyak. Sedangkan yang asuransi yang aku pakai sekarang kan aku nggak ada. Nah, cuma polisnya itu buat aku terlalu berisiko gitu. Maksudnya aku harus bayar premi dengan sebesar itu, belum tentu gue harus masuk rumah sakit, belum tentu gue juga besok mati. Jadi aku pikir sama saja, gue nabung sampai hari tua, terus ngumpulin duit, terus apa gunanya rumah sakitnya? Toh aku juga jarang-jarang masuk rumah sakit gitu ya. Jadi dan preminya kan besar juga. Itu namanya karena dia butuh need money, uang. Jadi jatuhnya minter-minterin orang gitu loh. Iya, nah itu yang aku nggak terlalu ini. Makanya itu bahaya sebenarnya. Jangan sampai kita kena toksiknya dia, nanti kita jadi minter-minterin orang yang di bawah kita. Kita kena dosanya loh. Gitu. Makanya aku kita masih bisa bekerja dengan cara yang sesuai lah ya gitu kan. Betul. Kita ada jasa, kita punya skill apa, kita dibayar gitu. Aku pikir makanya lebih fokus. Sebenarnya nggak masalah, mereka pun bekerja juga nggak salah. Tapi jelas loh, maksudnya lebih baik lo klaim bahwa gue memang sales agency. Ini kan yang kacau nggak. Mereka nggak ngeklaim mereka bilangnya bisnis ya. Mereka bilang mereka bisnis, terus bisnis ini ngajakin kamu berbisnis. Itu menurut aku nggak fair, karena gue nggak kepingin masuk bisnis. Kenapa lu paksa-paksa gue bisnis gitu loh. Betul. Gitu. Itu nggak fair menurutku. Ya kalau memang ada orang yang butuh bisnis ya monggo. Tapi fair nih bahwa bisnis ini artinya lu jadi sales produk. Nggak usah terlalu ditutup-tutupi lah. Itu sales.
Sales lu Nah, itu ketok dia. pintu, Itu yang salah. buka Salah pintu, dari awal. nawarin orang. Kenapa sih harus malu dengan kata Iya. sales? Aku pikir di perusahaan kakak juga ada kan sales ya. Dimanapun kayaknya hampir semua perusahaan Ada. juga punya sales kan. Ada lah, semuanya Cuman ada. salesnya kan tinggal dia jual produk apa, tapi nggak perlu pakai istilah. Kalau lu ngajakin, ini bukan anu lu. Kan kadang-kadang mereka trainingnya bilang kita tuh bukan sales gitu loh. Kita agent. Ada apa namanya, nama-namanya Lebih keren istilahnya ya. keren-keren lagi gitu. Iyalah, lu sales gitu. Cuman lu sales yang dibayar 100 juta gitu loh per bulan. Lu sales yang dibayar berapa juta gitu loh. Ya, tapi sales, cuman Iya. jadi itu lebih kayaknya Iya. apa ya? Lebih mungkin lebih jujur ya kali ya. Kita juga jadi udah lebih tahu. Oh, jangan apalagi kalau orang-orang yang nggak maaf ya, orang-orang yang pendidikannya kurang ditawarin kayak gini, kayaknya solo, wih gitu ya, kayaknya keren banget. Langsung dia Langsung tergiur dan dia nggak tahu di depannya kayak apa, itu butuh perjuangan gitu loh. Waktu ngelewatin kan kalau adekku ini kan pakai logika, ada perhitungannya, betul nggak? Ini gue apa enggak sih? Kok gue disuruh nawarin begini? Dan sedangkan gue bukan tipe orang yang gampang narik orang gitu loh dengan kata-kata manis gitu kan. Kadang-kadang kita berat juga ya, kok ngasih kata-kata manis, tapi sebenarnya itu nggak aslinya gitu loh. Kan ada orang yang kayak begitu ya, yang merasa berat. Jadi beratnya ini it's not me, ini bukan gue sebenarnya gitu loh. Jadi akhirnya nggak bisa kayak gitu. Kata-kata manis pun menurut aku pun masih oke, asal jangan ngebual gitu aja, ngebual gitu loh, terlalu dilebih-lebihin. Kayak yang pasti tapi rata-rata kan mereka membual. Pasti mereka membual. Rata-rata membual sampai bilang, oh ada nih upline saya, dia punya Jaguar dalam waktu 2 tahun. Hello. Itu sih. Nah, itu dia, kita harus menganalisa resikonya bagaimana gitu. Walaupun kita belum masuk kayak bagaimana, walaupun ada cuma nabung doang, tapi ya udah cukup, udah nabung aja, nggak usah neko-neko harus begini-gini gitu. Nanti karena kan kalau kita ngebohongin orang juga nggak bagus ya gitu loh. Yang jelas lebih baik jangan ngajak inilah. Maksudnya gitu, lebih baik affair lu penabung, atau memang kalau lu mau masuk ke bisnisnya ya lu jadi sales gitu, intinya kayak gitu. Maksudnya membuka diri bahwa saya sales, ini saya sales gitu loh. Betul. Ya sudah gitu. Tapi kan di nama-namanya sebagai agent. Agent FBI kali ya. Ya jadi itu loh yang kadang-kadang. Ya itulah adekku, macam-macam orang, gantung kita apa kita mau masuk ke mereka ataukah kita akan mengabaikan mereka, itu adalah pilihan sebenarnya sih. Ya enggak? Setuju. Sampai nanti adekku udah dari yang di-push tiba-tiba ada ditinggalin, dihianatin, ya itu ya memang itu harus kita lalui dulu gitu. Ternyata ini proses loh gitu loh adek. Ya enggak? Buat kaget kan pastikan, dulunya sampai hangout, sampai saya ditraktir misalnya hangoutnya gitu kan. Ya karena dia ada kepentingan adekku. Ingat, kata kuncinya adalah kepentingan. Kepentingan apa? Dia butuh uang. Lagi-lagi uang. Iya. Paham lah. Jadi ingat, kita makin dewasa, makin mature, kita harus realistis lah gitu loh. Mana orang yang pantas untuk didengar, mana orang yang pantas untuk diabaikan. Tadi saya bilang tadi kan. Mana orang yang pantas dijual. Ya, betul. Nggak ada ya. Karena apa? Kita kan punya nurani ya. Dalam arti kita pasti punya punya sense dalam apa ya, getaran-getaran resonansi orang ini sebenarnya layak atau tidak. Terlawat getaran. Kena gempa kali. Resonansi itu kayak apa ya? Kayak gini loh. Ini nggak bisa dijelasin ya. Resonansi itu tahu lebih maksudnya, ngerti. Mudeng. Jadi seperti radar layak atau tidak ya gitu loh. Seperti radar gitu loh. Kadang kan ya kita kan enak ya ngomong kayak gini bisa nyambung gitu loh. Kalau ada yang beberapa orang yang kata-katanya siapa itu, ada istilahnya chemistry. Ada. Kalau chemistry itu lebih umum, tapi lebih khusus lagi itu resonansi.
Oke. Oh, gue ada chemistry sama lo, bla 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 bla. Kadang-kadang orang nggak ngerti apa sih esensi chemistry gitu loh. Chemistry itu Banyak kan sebenarnya rata-rata kecocokan secara aku umum cocok sama doang lo. Nah, atau itu apa? dia. Atau chemistry lebih deep daripada kecocokan? Gue sih lebih seneng pakai bahasa resonansi ya. Resonansi. Chemistry sama resonansi Resonansi. bisa diartikan dua hal yang berbeda atau lebih baik dibuang kata Nah, itu chemistry-nya? gue lebih senang menggunakan resonansi gitu aja dibanding chemistry. Karena chemistry bagi gue umum. Tapi artinya bisa dipakai kan chemistry kalau dalam artian misalnya kecocokan secara umum. Kayak gini, iya betul. Gue cocok sama dia, gue ada chemistry-nya nih sama dia. Contoh, orang kan rata-rata begitu kan. Gitu. Oke, paham. Kalau gue lebih senang pakai resonansi dalam arti, gue ternyata dia bisa masuk ke gue bisa masuk ke dia. Dan pembicaraan kita itu deep conversation gitu loh. Bukan pembicaraan dangkal yang, halo, that's it. Apaan ini loh gitu loh. Aduh lo lagi sakit, sabar ya, dan nggak nengok. Apa coba ini gitu loh. Gue senang yang deep conversation, yang tadi resonansi kita bisa menyatu gitu loh. Itu itu kan nggak semua orang bisa, dan nggak semua orang bisa gitu loh masuk ke gue, masuk ke siapa. Kayak di kantor-kantor kan hanya beberapa orang yang bisa masuk, mungkin satu orang kali. Itu pun satu orang yang masuk, yang lainnya tuh nggak ngerti gitu loh. Makanya dalam arti ini gue harus bersikap tegas. Betul. Gue yang nggak suka, gue akan bilang, no, bukan yang seperti ini. Kalau lo mau lanjut di sini lanjut, kalau nggak ya udah, monggo, mau resign, mau apa, karena ini bukan perusahaan gue. Walaupun ini HRD loh gue yang megang gitu. Kan bukan perusahaan gue punya atasan lagi direktur gitu loh. Karena kan orang kan gitu, mentang-mentang HRD jadi manfaatkan. Udah deh Pak, diokein aja biar nanti kita dapat pesangon segini-gini. No, gue harus realistis sekarang gitu loh, betul nggak? Betul. Satu sisi direktur yang owner juga banyak utang gitu loh. Ya itu juga harus kita sebagai sisi yang kadang-kadang yang karyawan nggak ngerti gitu loh. Taunya tuh pengusaha adalah orang kaya, orang banyak uang kemana-mana gitu loh. Ya kan? Iya. Mereka mikir utangnya yang A gimana, yang B gimana, terus bayar juga gaji karyawan gimana, perhitungan bonus bagaimana, itu yang kadang-kadang apalagi kan kalau udah mereka mikir nggak berpikir seperti itu. Nah itu perusahaan dia. besar, 1.000 Kadang-kadang karyawan. betul, udah siap-siap dibenci, emang sekarang gue udah siap gitu loh. Kalau dulu mungkin gue nggak. Sekarang gue udah siap dibenci gitu. Dalam arti, ya udah, gue juga di sini karyawan sama seperti lo gitu loh. Ya kan? Cuman HRD emang dipandangnya kan emang dari awal masuk ke HRD. Berarti karyawan lebih banyak curcolnya ke HRD ya, malahan justru bukan ke director ya? Enggak, ke kita semua. Karena kan kita yang masukin dia, kita yang ngasih gaji ke dia, kita kan tahu semua gaji mereka sampai dia pensiun, sampai dia resign, sampai dia yang kasih gaji kakak punya? Maksudnya kakak yang dititipin? Iya. Oh. Iya, pantesan. Iya, maksudnya. Sampai GM. Jadi mereka tuh lebih menghargai gue gitu loh. Oh. Berarti kayak CEO malah boleh dibilang nggak pernah nampil ya? Nggak pernah turun langsung ya? Yang punya owner nggak pernah? Enggak. Oke. Pantesan ya mau curhat ke siapa lagi? Iya, karena aku tadinya pikir kan gini. Tadinya kan aku pikirnya, karena aku juga pernah punya teman orang SDM. Biasanya SDM kan memang lebih banyak provide yang memang kebutuhan untuk pengembangan sumber daya dan hire pegawai kan. Tapi setahu aku pikirnya itu ya lepas. Jadi setelah pegawai itu diterima, dia dipegang oleh kepala bidang tertentu. Misalnya kalau dia di bagian apa ya itu tanggung jawabnya ada di bidangnya dia gitu. Di bidang apa tanggung jawabnya di dia. Ini enggak ya, semua berarti ke HRD 1 ya? Iya, dan itu kan tipe tergantung kultur ya, balik lagi ya, tergantung kultur perusahaan. Oh, bisa beda-beda ya? Mungkin teman kamu memang kultur perusahaannya memang harus ke divisi per divisi begitu loh. Kalau kita kan enggak, kita harus megangin kayak manajer ini nih. Udah manajer ini kok kinerjanya makin lama kurang bagus nih. Udah mau gue kasih SP 1, 2, 3 pecat, kita
ngambil manajer baru kayak gitu-gitu kan bisa. Oh, Kan kakak kita punya hak itu wajib ya? Hak untuk mengontrol sampai mereka. Iya, membuat sampai report mecat. setiap. Oh, Iya, bisa. Bisa. owner nggak ikut campur di situ ya? Mau itu Owner yang ngasih tahu gue. owner nanti yang kasih keputusan, iya atau Kayak tidak, dari dia finance, lanjut atau kayak dari tidak, finance kemudian kan. titip pesan, pesan itu disampaikan. Titip pesan ke gue. Oh, Heeh. oke. Titip pesan ke gue. Gitu. Makanya kadang-kadang orang Maaf, jadinya Bapak HRD, saya sudah bersalah. Tolong jangan pecat saya. Wih, gila kayak dewa ya. ya itu kan masuk job desk kita kan. Mecat orang Tahu. tuh masuk job desk kita gitu loh. Sampai SP123 walaupun nggak ada SP123 tapi dia udah ngilangin uang perusahaan, kita langsung bisa mencat dia bisa loh. Itu masuk job kita loh. Kita nggak akan disalahin. Kita pun di kita ada legalnya, ada orang hukumnya. Iya. Bikin perusahaan bla 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 bla. Skala ini kan bukan gue, ada lagi legalnya sebagai support dari HRD. Gitu. Yang penting gue ibaratnya ngerti bla bla bla. Nanti kalau untuk penggajian ada lagi yang mau ditampung sama gue nih, dia kan yang ituin gaji. Bagi-bagi gaji. Tahu. Tapi kan ibaratnya kan gue tahu, oh si anak gaji segini, manajer A segini, manajer B segini, jadi beda-beda gitu loh. Makanya di sini gue nggak boleh yes man, gue harus tegas. Sekarang dibenci pun udah Jangan jadi ya yes udah. man, tapi jadi wise man. Wise. Nah itu dia susah yang wise man. Itu susah banget. Ya sekarang itu benar tapi jadi kan memang harus punya gitu kan, loh. harus punya target itu kan. Kalau memang mengambil keputusan kan kita harus punya target wise-nya. Tapi kan wise man itu bukan kita yang memberikan memberikan cuplikan itu loh, tapi orang lain gitu loh. Ya. Cuman menurut aku kan tetap harus jadi target diri sendiri kan. Target artinya bukan maksudnya maksudnya mau mengangkat diri bahwa gue orang bijak loh. Bukan, maksudnya nggak boleh mengaku-ngaku begitu. Tapi kan harus orang lain mengambil, yang harus memberikan memberikan door gitu loh. Bukan untuk kebanggaan, cuman maksudnya lebih untuk maksudnya karena saya diposisikan seperti ini, maka saya harus berusaha untuk menjadi seperti ini kan, itu istilahnya kan kayak gitu. Karena misalnya pengambil keputusan atau pengambil kita tertempa ya. Apalagi kan gue kan tertempa untuk final decision gitu loh. Ibaratnya kalau final decision emang gue tertempa, yang dulunya bingung, aduh nggak bisa aduh takut aduh kalau ngambil ini gue takut dimusuhin orang aduh begini, ternyata toxic bagi gue lama-lama ya udah. Iya. Dan gue final decision gue harus mempelajari historinya gimana nih orang ya kan, pantas gak dipecat, pantas gak dia diangkat promosi gitu loh. Betul. Semua ada historinya, gue nggak mena-mena tiba-tiba gue langsung ngangkat karyawan gara-gara dia. Ya lihat dulu historinya dia gimana, apa yang track record kalau kita lihatnya ya. Kakak itu handle sampai ke yang buruh-buruh juga ya, yang buruh pabriknya juga, karyawan pabriknya. Oh itu juga. Itu ada lagi di Tambunnya. Kayaknya aku tapi semuanya nggak dari kebayangin kita. Kalau semuanya ke kakak, banyak kan pasti buruh pabrik. Semuanya ke pusatnya, cuman yang di pabriknya itu ada lagi manajer produksi. Cuman interview ke kakak juga. Interviewnya mereka masuk. Interviewnya kadang ke teman gue yang satu lagi. Iya, nggak semua ke kakak kan. Ada yang misalnya interview khusus untuk bagian ini ke siapa, yang untuk bagian ini. Oh iya. Yang bertanggung jawab. Beda-beda. Ada langsung ke user aja. Kadang gue lihat, oh ya udah deh langsung aja ke user, misalnya langsung ke manajer produksinya, ya udah. Nanti manajer produksinya yang milih, udah masuk, langsung tetap harus ada pegu. Karena kan ada tanda tangan kontrak di situ kan. Ya tahu. Tetap ke gue gitu loh. Tetap ke gue bla bla bla. Oh ya kontraknya misalnya setahun nih. Gaji UMR misalnya 4 juta. Bla bla bla. Nanti kalau lembur ada perhitungan ini dia tanda tangan. Udah kan intinya semuanya jadi kenal ke gue semuanya gitu. Itulah benefitnya kan. Karena memang yang harus ngeluarin kan HRD, bukan manajer produksinya, bukan divisinya. Divisinya oh ya gue suka sama anak ini, anaknya kelihatannya rajin dan ngerti kerja.
Jadi diserahkan ke HRD semuanya. Oh, kamu nanti ke pusat ya menghadap Pak Albert ya. Ya udah langsung menghadap gue semuanya gitu. I Cuma know, I know. diberitahukan kan, oh ya nanti ada ini dari orang mana, dari Tambun, ada 10 orang nih yang lolos. Mereka akan ke sini minta surat itu, surat kerja. Ya udah kita kasih surat kerja gitu. Oke, paham, paham, paham. Makanya Anak-anak seperti kita belajar. benefitnya kan jadi orang oh ngerti gitu loh gue gitu loh. Tahu gue Ya, walaupun ya. kadang-kadang kalau ketemu di jalan, ini siapa ya? Gue lupa tapi ya gue harus gue harus selalu welcome gitu kan. Paham, Gitu. paham, paham. Ya, Kadang betul, kan kita lupa orang banyak kayak gitu, orang ratusan, diproduksi kan ada 500-an gitu kan. Di kantor sini ada berapa ya? 50 apa 49 nih kurang lebih. Gitu. Itu yang staff ya berarti ya, yang 50-an sekian. Yang di kantor di sini di Office-nya Tamrin. kan? Staff office. Ya, yang diproduksi kan banyak, ada 500-an. Herannya kalau gue tiap gue ke produksi, tiap gue datang ke sana kan, gue kan sebulan sekali kan ke sana kan. Yang ke Bandung sebulan itu? sekali ke sana. Bandung atau mana sih? Itu Bandung, kalau Bandung kan seminar. Ini di Tambun, Bekasi. Tambun itu sih, ya. Bekasi. Kan sebulan sekali kita wajib ke sana kan. Lihat apa namanya, gimana ada yang perlu dikembangkan apa gimana nih. Nanti kan kita ngobrol sama GM sama manajer produksinya sama supervisor juga sekalian. Kalau dia ke sono udah kayak kunjungan deh. Gue tuh kalau ke sono kalau kunjungan tuh kayak kayak ini loh. Aduh, bukan GR ya. Kayak datang siapa gitu loh. Makanya kan gue jadi pakai batik ya kan. Aduh, gue kalau ke sana kan direktur udah bilang ya, jangan lupa pakai batik lo ya. Oh iya. Nggak tahu kenapa. Jadi gue pakai batik, pakai sepatu rapi. Pokoknya kesana tuh kalau gue datang ke sana tuh kayak ada sidak gitu apa gimana gitu. Jadi mereka tuh rapi, bersih dan emang enak sidak lah gitu kan? orangnya gitu loh. Kan kalau bahasa pemerintahnya Sebenarnya nggak sidak. Gue cuma pengen tahu doang dari manajernya gimana. Itu sidak. Iya, tapi kan gue kan lewatin produksi juga. Kan masuknya malah lewat produksi kan. Lihat gitu kan. Iya. Terus cuman jantungan. Udah gitu kan kalau di sana jelas banget gapnya. Makan kita sama makan karyawan sana dibedain. Oh iya. Dibedain tempatnya. Nah itu sangat kelihatan banget gitu kan. Jadi ibaratnya kita kan nitip office boy atau security, kita makan di ruangan kan. Terus kayak VIP gitu loh makanannya gitu dong ruangan. Halo? Cek. Halo. Itu dia, jadi kadang merasa mana gitu. Terus sih benefitnya kayak gitu sih. Cuman ya enjoying gitu loh. Ya. Gitu. Jadi Plus merasa ya gimana lah. sih itu ada hal yang bagi gue ya itu hargaan bagi gue gitu loh. Dalam arti gila ya. Gue dibedain loh gitu loh. Itu suatu value, bukannya sombong ya, tapi lebih ke bagi diri sendiri. Oh ya, ternyata gue memang pantas loh diberi seperti ini gitu loh. Dan gue kan pasti ya udah level VIP kan di sini makannya, yang sebelah itu kelas gede pakai kipas angin doang, dan lagi mereka makannya juga bareng-barengan gitu loh. Kalau kita kan nggak, udah beda gitu, kayak kafe gitulah. Dan kita langsung kelihatan, dan itu kelihatan banget. Jadi bawahnya itu mereka karyawan-karyawan pada makan, kita di atasnya loh. Di atasnya tuh seperti kaca gitu loh. Seperti kaca, dan itu kelihatan banget kalau kita lagi makan di situ gitu loh. Dan yang layanin kita tuh udah kayak kita makan di restoran gitu loh. Mereka tuh pakai koki yang topi putih. Tahu nggak? Koki topi putih dari makanan tuh udah beda banget gitu loh. Kalau yang gitu, jadi kelihatan gitu loh. Kan? Jadi kalau kita makan pun sama-sama orang sana tuh kita pasti kelihatan, karena kita di lantai 2 itu kelihatan bening gitu loh.
Itu adekku. Ya. Itu namanya Ya itu sih disebut maksudnya apa? sebagai Privilege. apa? Ya privilege itu ya gue menikmati banget privilege seperti itu gitu dan merasa gimana ya. Jadi kalau melihat gue tuh merasa tuh mereka menganggap gue orang yang high gitu loh di sana ya, yang sampai di berangkat disambut, datang disambut, terus pulang gue juga dianterin sampai mobil gitu kan. Udah, jadi mereka benar-benar itu privilege seperti itu kayak gitu. Iya. Apa namanya, lebih bisa dibilang kan sebenarnya sebagai apa ya? Ya benefit sih, ya privilege, ya benefit yang memang. Halo? Ya, halo. Sepertinya sudah ada orang. Udah ya, kita chatting dulu aja ya. Oke, ya. Dah, chatting, sampai. Ini kita ya. berapa menit Nanti ya kita ngomong-ngomong? bisa. Kita ngomong berapa menit ya? Ini udah 1 jam lebih loh. Loh berarti berarti benar 40 menit lewat bisa dong ya? Mungkin nanti bisa. coba aku hitung deh. Karena ini buat besok sih, aku pengen coba. Oh ya udah. Makasih ya. Oke. Dadah. Kita chatting ya. Sehat semangat. Chatting aja ya. Ya. Oke. Ya, makasih. Sip. Mana ya?